11.30 Bapak Ibu, setuju? Pak Menteri? Ikan sepat, ikan gabus. Ikan sepatnya mana, Pak? Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sebagaimana kita ketahui bahwa pada masa sidang 1 tahun sidang 2024-2025 adalah awal masa persidangan periode keanggotaan 2024-2009. Rapat kerja hari ini menindaklanjuti pertemuan FGD kita sebelumnya, di mana Bapak Menteri telah menjelaskan roadmap BUMN secara keseluruhan dalam jangka panjang. Rapat kerja kita hari ini difokuskan pada program kerja dan anggaran Kementerian BUMN tahun 2025. Seperti kita ketahui bersama, rencana kerja pemerintah dan rencana kerja anggaran merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah pemerintah yang disusun setiap tahunnya. Hal ini penting dilakukan agar sasaran program pembangunan pemerintah tersebut dapat diterjemahkan dan diimplementasikan oleh kementerian, badan dan lembaga negara dengan baik melalui program kerja yang didukung dengan rencana anggaran yang dibutuhkan. RKP dan RKA kementerian yang ditentukan tentunya disusun dengan mempertimbangkan kontinuitas kebijakan dan program sebelumnya serta program selanjutnya untuk dilaksanakan dengan optimal dengan kinerja yang semakin meningkat. Tentu setiap tahun, setiap masa tantangannya pasti berbeda Pak Menteri ya. Jadi pasti harus kita adjust, harus kita adaptasikan seperti apa program yang akan kita lakukan terutama untuk masyarakat kita. Sebagai agent of development, BUMN memiliki tanggung jawab yang tidak hanya mencari keuntungan, kita tahu itu semuanya, namun juga berkontribusi bagi negara dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Ini yang harus dipahami oleh banyak masyarakat. Jadi tidak hanya mendapatkan keuntungan, tetapi juga menjamin bahwa kesejahteraan masyarakat itu juga merupakan bagian dari kontribusi kementerian ini. Dengan pentingnya peranan BUMN tersebut bagi perekonomian nasional, Kementerian BUMN telah melakukan penataan BUMN dalam rangka meningkatkan kinerja dengan melakukan pembentukan holding BUMN, mendorong transportasi usaha secara berkelanjutan, serta melakukan restrukturisasi dan penyehatan BUMN. Ini yang sudah dilakukan paling tidak 5 tahun yang lalu sampai hari ini, dan hasilnya juga kita sudah melihat bagaimana penyehatan terhadap BUMN yang ada. Upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian BUMN tersebut telah berdampak pada perbaikan kinerja BUMN periode 2020-2023 yang ditandai dengan kontribusi dividen mencapai 194 triliun dalam rangka periode 2020 sampai dengan 2023, dengan rata-rata pertumbuhan aset BUMN tahunan mencapai 7,8% per tahun, serta pertumbuhan laba bersih yang fantastis mencapai 191 per tahun. Ini kayaknya kita perlu tepuk tangan juga untuk ini. Artinya kinerja itu kelihatan Bapak Ibu. Kelihatan ini periode baru dengan semangat baru, dengan harapan tentunya harapan lebih melejit lagi begitu Pak Menteri. Selanjutnya penyusunan roadmap pengembangan BUMN baik jangka menengah maupun jangka panjang perlu dilakukan oleh Kementerian BUMN dengan senantiasa memperhatikan visi misi dan program pemerintah. Pembangunan BUMN ke depan harus dilakukan secara maksimal agar BUMN dapat berkontribusi dalam mewujudkan berbagai ketahanan nasional di sektor pangan, energi, kesehatan, dan sektor-sektor strategis lainnya. Pada akhirnya kita semua berharap bahwa BUMN nasional mampu berkontribusi baik bagi negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,
dan yang paling penting mampu berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kami persilahkan Menteri BUMN untuk dapat memperkenalkan anggota dan jajarannya semua, dilanjutkan menyampaikan paparan terkait program kerja dan anggaran lembaga tahun anggaran 2025 serta target penyelesaian roadmap Kementerian BUMN. Karena kita sudah sempat kenalan, saya pikir untuk teman-teman dari komisi tidak perlu kenalan lagi ya. Pak Menteri, saya pikir langsung Pak Menteri saja, silakan untuk memberikan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Tentu sesuai dengan beberapa pemikiran periode yang lalu dari pimpinan Komisi 6 dan tentu wakil pimpinan Komisi 6, dan tentu terakhir kita juga melakukan diskusi, maka memang kita coba remapping daripada kebijakan BUMN ke depan, yang dimana diawali waktu itu kita fokus kepada restrukturisasi dan juga bagaimana melakukan perbaikan untuk pendapatan negara, di mana salah satunya saya ingat pimpinan Komisi 6 waktu itu memberi highlight yang selama ini PMN atau suntikan BUMN itu walaupun 90% itu merupakan penugasan, tetapi banyak dibiayai oleh tentu negara menerbitkan surat utang baru. Tetapi dengan progres yang sudah dicapai 5 tahun terakhir, kita bisa lihat bagaimana antara dividen dan PMN sekarang jauh lebih tinggi. Artinya apa? Suntikan-suntikan kepada BUMN sendiri sudah dapat dibiayai dari dividen itu sendiri. Nah, karena itu ada 3 poin yang saya rasa memang kita akan fokus ke depan, yaitu 1, penugasan BUMN, bagaimana memastikan mendukung ekonomi kerakyatan, nanti saya jabarkan. Lalu kedua, pembangunan berkelanjutan melalui proyek strategis nasional, ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang tentu kita bisa lihat bisa lebih baik, karena kita sendiri kalau kita lihat pernah juga mengalami pertumbuhan hampir 7% lebih itu di tahun 90-an, dan kemarin pada saat setelah COVID pun kita bisa tumbuh 7%. Jadi artinya pernah ada track record itu, jadi bukan sesuatu yang memang di awang-awang. Lalu yang ketiga, bagaimana kembali tetap memasukkan kontribusi terhadap pendapatan negara. Kita bisa lihat bagaimana 92% pembiayaan kredit usaha rakyat dilakukan oleh bank-bank BUMN dengan nilai hampir 1.000 triliun lebih, sedangkan 8% sisanya oleh bank swasta dan lainnya. Dan kemarin kami laporkan habis rapat dengan pimpinan Menko Bidang Perekonomian bersama 7 menteri lain. Ada 1 yang diminta, yaitu percepatan progres RPP hapus buku dan hapus tagih bank dan lembaga keuangan non-bank. Ya, ini bagian progres bagaimana kita memastikan stimulus atau kegiatan ekonomi bisa berputar lagi kepada tentu kredit-kredit yang sudah lewat. Nah, memang ini masih ada usulan apakah 2 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun. Nah, kami mengusulkan memang kurang lebih kalau bisa dengan track record 5 tahun, tidak 2 tahun. Karena kalau 2 tahun terlalu cepat, tapi nanti keputusannya tentu ada di atas. Dan di situ kalau kita lihat angkanya kurang lebih di 100 juta, sehingga nanti kurang lebih yang ada di Himbara itu nilainya 8,7 triliun. Nah, ini saya rasa bagian stimulus yang kita dorong, apalagi kita tahu memang daya beli dari masyarakat dan UMKM pada saat ini sedang terpukul. Dan ini salah satu kemarin rapat yang kita lakukan bersama Menko. Kami juga sedang mereview target penyaluran KUR tahun 2025 untuk sektor pertanian dan ketahanan pangan, yaitu kalau kita lihat targetnya untuk 2025 ini kurang lebih 200 sampai 300 triliun. Nah, ini yang kembali sesuai dengan track record sebelumnya, yaitu 1088 triliun, ini angkanya mirip-mirip yang kita dorong. Lalu ada usulan juga mengenai percepatan penyusunan perjanjian kerjasama antara Himbara dan AFC dalam rangka penjaminan kredit usaha Alsintan. Ini juga kita lagi review sejalan dengan tentu bagaimana pertanian ini menjadi sebuah strategi besar untuk mendukung swasembada pangan. Ini kita sedang review juga hasil diskusi yang hari Minggu kemarin. Lalu peningkatan porsi pembiayaan Himbara dalam sektor padat karya untuk membuka lapangan kerja baru. Ini salah satu tentu KUR dan UMKM dan lain-lainnya. Dan kami tambahkan juga kita tahu ada PR sebelumnya
mengenai PNM Mekar yang sekarang jumlahnya sudah 21,2 juta ibu-ibu nasabah di desa-desa. Kita mendorong bagaimana sisa anggaran BI ya, yaitu mungkin bisa dipinjamkan di PNM Mekar dengan bunga 0%, sehingga pinjaman dari ibu-ibu PNM Mekar ini bisa turun, yang sekarang 24% bisa turun ke 18%. Ini salah satu PR yang mungkin kita akan usulkan, bagaimana pimpinan Komisi 6 juga bisa mendorong berdiskusi dengan berbagai komisi yang ada di DPR. Jadi keberpihakan BUMN Komisi 6 kepada ekonomi kerakyatan di sini jelas. Ada KUR, ada Alsintan, ada Hapus Buku, ada juga bagaimana biaya yang lebih murah untuk PNM Mekar. Dan tentu juga tadi sejalan dengan program Alsintan, sebenarnya kita sendiri sudah punya program besar, yaitu Makmur, di mana kita coba menerobos yang namanya petani itu mendapatkan pupuk non subsidi, lalu juga ada asuransi gagal panennya, lalu ada pembiayaannya, dan yang terpenting itu bibitnya yang benar, dan tentu ada off-takernya. Nah, salah satu sukses story yang memang kita sudah sepakati sebelumnya itu di kopi. Kopi itu kita sudah membuka lahan sampai 12.000 hektar, di mana itu ada off-takernya antara BUMN dengan private sector, swasta. Nah, kalau kita lihat data-data kita sendiri, yang hari ini itu ada 368.000 hektar, yang terdiri tentu dari padi, sawit, tebu, jagung, kopi. Ini bagian mungkin program yang kita juga bisa selasarkan ke depan sebagai tolak ukur bagaimana swasembada pangan ini bisa berkelanjutan, tetapi dengan ekosistem yang sehat. Tidak kita terlalu bergantung kepada terus-menerus subsidi-subsidi yang lain-lainnya. Lalu juga tentu bagaimana kita mendukung pembangunan berkelanjutan melalui proyek strategis nasional sebagai untuk pertumbuhan ekonomi. Kita bisa lihat ya bagaimana, next slide, ya pembangunan jalan tol Trans Jawa yang sudah berlanjut, Trans Sumatera yang ini menjadi catatan karena memang 5 tahun ke depan salah satunya penyelesaian dari Trans Sumatera. Ya, di mana salah satu PMN yang kita bisa lihat di HK dan lain-lain ini kontinuitas untuk proyek Trans Sumatera. Lalu pembangunan LRT, lalu pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, lalu juga pembangunan 37 bandara dan pengelolaan dan 71. Alhamdulillah mungkin nanti pada saat yang tepat kita juga bisa melihat bagaimana renovasi menyeluruh untuk airport yang di Bali. Ya, dan termasuk airport yang di Jakarta. Airport yang di Jakarta itu kemarin sempat ada usulan sebelumnya, ya, ada pembangunan Terminal 4 yang memakan biaya hampir 14 triliun. Tetapi setelah kita review di pemimpinan kami semua ada di sini, ternyata tidak diperlukan Terminal 4, ya, tetapi hanya memerlukan dana 1 triliun untuk perbaikan daripada Terminal 1, 2, 3, sehingga kita bisa melihat lonjakan yang angkanya hampir 80-100 juta, itu efisiensi yang luar biasa. Nah, untuk di Bali memang kita melakukan juga efisiensi, yaitu dengan berbagai renovasi sehingga nanti penumpangnya bisa tumbuh dari 24 menjadi 32 juta tanpa airport baru. Ya, tentu kalau ada penambahan airport di depannya ya silahkan, karena memang kalau kita lihat Bali ini angkanya bisa 50 sampai 100 juta. Di rapat bersama Menko Perekonomian dengan Ibu Menteri Pariwisata, saya rasa target daripada pariwisata itu akan ditargetkan hampir 20 sampai 29 juta untuk 5 tahun ke depan. Artinya ekosistem itu tidak lain ya ada di kita, baik airport, penerbangan dan lain-lainnya. Lalu kita bisa lihat juga bagaimana pembangunan kawasan ekonomi khusus Sanur, insya Allah juga Maret nanti rumah sakitnya dibuka yaitu Mayo Clinic. Tetapi kalau hotelnya sendiri mungkin beberapa pimpinan sudah lihat bagaimana ekosistem daripada kita berkompetisi dengan rumah-rumah sakit atau fasilitas internasional yang tidak kalah bagusnya dengan Singapura dan Malaysia. Insya Allah jadi tahun depan ini progres yang kita sama-sama lakukan 3 tahun terakhir menjadi kenyataan. Lalu kita juga terus mendukung sesuai dengan program hilirisasi yang berkelanjutan. Kita bisa lihat kita sekarang sudah mempunyai ya pemurnian konsentrat tembaga single line terbesar di dunia. Ya, kita lihat sekarang kita sudah mulai bisa reserve ya 50 ton emas per tahun. Artinya kalau kita lihat reserve cadangan emas Indonesia ini nomor 6 terbesar di dunia.
Tetapi kalau reserve keuangan negara berbasiskan emas, kita ranking 40 di dunia. Sedangkan kalau kita lihat ekonomi kita ini terbesar nomor 16. Jadi hal-hal ini yang terus akan tingkatan karena kembali yang selama ini emas dijual ke luar negeri sekarang harus di-refine di dalam negeri. Nah ini salah satu kita mendukung hilirisasi, dan kemarin juga saya sampaikan kepada rapat Menko mengenai hasil daripada refinery ini ada yang menarik, yaitu terproduksinya juga 280 ton selenium. Artinya ini bahan untuk semikonduktor yang selama ini kita kalah dengan Malaysia. Artinya bahan bakunya kita sudah produksi. Aman pun punya hasil produksi selenium ini, saya lupa jumlahnya karena memang itu di private sector. Artinya ke depan kalau pemerintah ada kebijakan bagaimana kita membangun semikonduktor, seperti juga kita mendorong hilirisasi nikel kemarin, ini sudah ada bahan bakunya di Indonesia. Lalu kita bisa lihat smelter grade alumina yang selama ini kita import aluminium sampai 1,2 juta. Dengan kita membangun ini dan memproduksi insya Allah di bulan Desember, ini masuk 100 kerja program kita kemarin saya laporkan kepada Pak Menko, dan ini produksinya menjadi 1 juta, artinya import kita untuk alumina tinggal 200.000. Dan kita bagaimana bisa connecting nanti ke dunia menghasilkan green alumina. Nah, supaya kita menjadi ekosistem tidak hanya baterai tetapi bahan untuk mobilnya sendiri, untuk bodi mobil dan lain-lain. Nah, kita juga alhamdulillah sudah berhasil waktu itu mengakuisisi saham Vale 34%. Jadi kalau sebelumnya ada Freeport, sekarang ada Vale 34%. Dan di sini tentu dengan rencana kunjungan Bapak Presiden, kemarin kita sudah masukkan ke Pak Menteri Luar Negeri juga, untuk mulai berdiskusi mendorong investasi Ford Motor Company di Indonesia. Ya, kita ingin menjadi sebuah supply chain ekosistem EV baterai dunia, dan juga Volkswagen. Nah, karena kita sendiri untuk kerjasama dengan yang CATL Mind ID yang total investasinya 5,5 miliar, ini 2026 sudah keluar baterainya. Dan beberapa tentu konsumer mobil dunia sudah saya lihat kemarin sudah mulai kontrak. Artinya ini sebuah kenyataan yang kita harus jaga hilirisasi ini. Kami juga tentu mendorong hilirisasi lain yang nanti pada perkembangannya kita diskusikan lebih dalam, apakah itu hilirisasi untuk jenis-jenis perikanan atau tentu hortikultura dan lain-lain seperti kelapa, ini tentu menjadi progres ke depannya. Lalu tentu tadi sudah disampaikan oleh Ibu Pimpinan bahwa ke depan ini, next slide, kita mempunyai target dividen 90 triliun. Jadi ini masih ada 2 bulan, kita sedang kerja keras untuk mencapai target ini. Tapi kalau kita lihat insya Allah Pak Sesmen ya, angka kita sudah di 95-96%. Jadi insya Allah target 90 triliun ini akan tercapai. Dan kita sedang menyusun roadmap ke depan di tahun 2026, 27, 28, 29 bisa nggak tembus daripada target dividen BUMN ini mencapai 100 triliun. Dan tentu pendapatan negara dari PNBP dan pajak terus meningkat. Karena memang tadi salah satunya yang terbesar hilirisasi sudah banyak di dalam negeri. Lalu kita sampaikan juga, ini juga untuk menjawab pertemuan sebelumnya, berapa perusahaan BUMN yang masih dalam proses cash flow negatif atau rugi. Dari 47 BUMN, sekarang 40 BUMN itu sehat, 85%. Ada 7 yang memang kita harus benar-benar kerja keras untuk beberapa tahun ke depan. Salah satunya misalnya Krakatau Steel, sebenarnya sudah terjadi restrukturisasi tahun 2019. Ya, cuman kemarin ada kebakaran. Nah, ini tentu mengganggu daripada operasional secara menyeluruh. Nah, kita sedangkan mencari jalan apakah dengan kondisi yang hari ini, ya setelah kita bekerja sama dengan POSCO dengan menghasilkan Krakatau Steel EBITDA yang positif. Nah, yang kebakar ini apa perlu dikerjasamakan juga? Ini kita sedang coba mencari jalan. Lalu Bio Farma sendiri, ini sebenarnya ada impairment
daripada vaksin, karena waktu itu memang kita ditugaskan beli vaksin sebanyak-banyaknya untuk dipastikan, tetapi tentu ketika COVID sudah tidak ada, sisa vaksinnya ya kita mesti impairment karena memang kan sudah lewat expiring date-nya. Jadi itu saya rasa bukan sesuatu yang memang dilihat sebagai kerugian negara, memang waktu itu kita harus reserve karena pada saat itu kita perang melawan COVID. Lalu juga ada beberapa penyelesaian nanti mengenai Indofarma yang kemarin saya sudah sampaikan juga, sama kita mencari partner, ada yang suplai bahan baku, lalu diproses di Indofarma, sehingga nanti kita juga seperti kemarin disampaikan di Bio Farma, kita masuk ke global supply chains daripada healthcare system dunia. Bio Farma kemarin sudah mendapatkan komitmen baru dari internasional senilai 1,4 triliun ya untuk distribusi vaksin folio, karena kita ini menjadi bagian yang terpenting untuk vaksin folio di dunia. Hampir 85% itu produksi dalam negeri yang didistribusikan ke 150 negara. Nah, ini salah satu sebenarnya the real global company yang kita punya. Dan di sini termasuk Indofarma kita coba perbaikin, terlepas dari ada isu-isunya, kita akan selesaikan juga dengan tentu kepegawaiannya, tetapi kita mesti scale up sedikit untuk supaya menjadi supply chain itu. Lalu kita juga Wijaya Karya, kemarin kita sudah ada jalan untuk restrukturisasi ya, termasuk daripada Wika Realty yang kemarin over expansion di tahun-tahun sebelumnya, sekarang kita lagi lakukan penelitian lebih dalam. Waskita Karya kemarin alhamdulillah sudah tanda tangan restrukturisasi senilai 26 triliun dengan 21 kreditur, dan kita terus Wijaya Karya dan Waskita Karya ini kita sedang menunggu surat persetujuan dari Bapak Menteri PU ya, bagaimana kita bisa konsolidasi dari 7 karya menjadi 3 sehingga lebih sehat lagi tentu kondisi karya-karya ini. Lalu Jiwasraya saya rasa progresnya baik ya, tinggal proses likuidasi. Lalu juga Perumnas, ini kemarin kita sudah duduk rencana di dalamnya, di internal Kementerian BUMN kita sudah duduk bahwa untuk bisnis model Perumnas ke depan tidak lagi landed house, tetapi juga mesti bertingkat. Karena kita bilang dari komposisi lahan di Indonesia ini kan kita ketahui memang 70% laut, 30% tanah. Dengan jumlah penduduk kita yang akan tembus 315 juta, ya tidak mungkin progres perumahan ini kita membangun terus yang landed house. Artinya tidak cukup tanahnya. Apalagi kita lihat kita sendiri akan membangun industrial, ya juga saat bersamaan juga perkebunan, perhutanan dan lain-lain. Nah, ini strategi ini Perumnas kita dorong, dan sebagai catatan ke Perumnas juga kita minta tidak ada lagi penugasan dari pemerintah daerah tanpa komitmen dari pemerintah daerah tersebut, di mana kadang-kadang kita sudah membangun rumahnya tetapi akses jalan masuknya tidak ada, akses fasilitas tidak ada, listrik dan air tidak tersambung. Ini beberapa kita lihat kondisi Perumnas seperti itu, dan ini yang kita akan paparkan sejalan dengan tentu strategi pembangunan banyaknya rumah baru. Kita salah satunya nanti insya Allah kita akan mengundang juga pimpinan Komisi 6 dan anggota Komisi untuk melihat TOD yang sudah jadi kerjasama Perumnas dengan kereta api. Sudah ada 8 proyek yang jadi dan tingkat kelakuannya itu sampai 75%. Dan ini terjadi subsidi silang antara apartemen yang mampu dan apartemen yang bersubsidi. Ini sudah jadi. Yang ke-9 kita akan luncurkan masuk ke dalam program 100 hari. Kemarin kita usulkan. Itu daerahnya saya lupa di mana, mohon maaf. Cuman Tanjung Barat rencananya. Lalu PNRI ini sebenarnya percetakan. Ini karena dulu semuanya harus cetak di sini, surat-surat negara. Sekarang tentu dengan terbukanya ya market, tentu ini mulai kalah bersaing. Ini yang salah satu nanti kita akan restrukturisasi seperti apa mengenai PNRI. Tentu sejalan dengan yang disampaikan, kita terus mengkonsolidasikan BUMN yang ada di kita. Diawali di tahun 2019 itu ada 24 BUMN, total BUMN sendiri ada 114. Ini yang kembali waktu itu saya tawarkan ke pimpinan Komisi 6 dan tentu wakil daripada rakyat anggota Komisi 6.
bahwa banyaknya BUMN itu tidak mencerminkan kesehatan sebuah usaha. Bahkan kadang-kadang sinergisitas ini justru membunuh daripada pengusaha daerah dan private sector. Nah, tinggal bagaimana kita sinkronisasi di market yang terbuka ini peran BUMN seperti apa. Dan sejalan dengan itu kita turunkan total klasternya dari 24 menjadi 12, lalu dari 114 BUMN menjadi 47, dan sekarang ke depan menjadi 11 klaster dan 30 BUMN. Kita bisa lihat sekarang yang kita coba klasterisasi, ini ada energi, Pertamina PLN, pangan PTPN Pupuk Indonesia dan Bulog. Kita sedang mengusulkan PTPN untuk merger dengan Perhutani sehingga kita punya luas lahan 2,2 juta hektar sehingga kita bisa memetakan kembali mana yang mendukung swasembada pangan. Ya, kita tahu kita mau swasembada gula tetapi lahannya tidak cukup. Nah, ini yang kita harus remapping. Apalagi beberapa industri ya memang sudah mulai kalah bersaing. Nah, ini yang kita coba lakukan untuk progres-progres seperti itu. Kesehatan itu Bio Farma tadi sudah kita sampaikan, ya di situ ada Kimia Farma, Indofarma. Kita sedang juga melobi apa mungkin ya rumah sakit yang sudah kita mergerkan itu sudah jadi satu dipindahkan ke bawah Indofarma, Bio Farma, supaya ini menjadi sebuah sistem healthcare antara apotek, produksi dan juga rumah sakit sehingga kita memaksa seluruh rumah sakit kita menggunakan obat-obat dalam negeri, tidak import lagi. Nah, ini salah satunya. Cuman ini roadmap yang nanti kita terus dorong, berhasil atau tidaknya tentu konsekuensi dengan kita coba restrukturasi dan lain-lain. Lalu Minerba, Mine ID ini sudah konsolidasi, semua nikel, gold, copper, batu bara dan lain-lain. Dan kemarin sudah ada pembicaraan juga kalau memang ada keberpihakan bahwa batu bara kita akan jadikan DME ya untuk substitusi LPG ke depan gitu. Lalu kita juga mendorong tentu konsolidasi di infrastruktur. Tadi saya sampaikan kita sedang mendukung suratnya. Kalau ini terjadi nanti di infrastruktur ada Adikarya, HK, Perumnas dan PP saja. Jadi tidak sebanyak yang sebelumnya. Lalu juga keuangan tetap ada Bank Mandiri, BRR, BNI, BTN. Tadi penugasannya berat sekali. Ya, di sini ada macam-macam yang saya sudah sampaikan. Lalu juga asuransi dan dana pensiun AFG, kembali saya akan mendorong konsolidasi dana pensiun dan tentu ini ada PR yang tertinggal kemarin mengenai program bersih-bersih dana pensiun. Ya, di mana kita bisa lihat banyak kasus korupsi di dana pensiun BUMN yang kita sekarang mulai akan bertemu dengan pihak Kejaksaan Agung, ini harus dikonsolidasikan. Lalu mengenai pertahanan Defense ID, pariwisata Injourney kita juga sedang bicara untuk Garuda dan Pelita dimasukkan di dalam ekosistem Injourney ya. Nanti dilanjutkan Pak Adi sama siap. Pak ya. Izin. Lalu yang logistik itu ada KAI, Pos Indonesia dan Pelindo. Dan kita rencana Pelindo ini pun kita akan menggabungkan Pelni dan ASDP menjadi suatu kekuatan besar di laut karena kita ini kan negara maritim. Kalau kita terpotong-potong antara kebijakan daripada tentu pelabuhan, pengiriman Pelni dan ASDP itu tidak menjadi satu policy, kita akan salah bersaing. Akhirnya apa? Tembusnya barang-barang import dari berbagai negara. Nah, ini kita harus mulai punya keberpihakan bagaimana pelabuhan-pelabuhan kita tentukan untuk akses daripada import. Karena banyak sekali sekarang import ini juga dumping import yang sehingga membunuh UMKM kita. Nah, ini kita coba konsolidasikan, tidak lain kita bukan mau memprotek tetapi bagian fairness. Karena kita tidak mungkin menjadi negara yang terus didumping secara tentu produksi-produksi dalam luar negeri tanpa struktur pajak, struktur distribusi yang fairness untuk bangsa kita sendiri. Lalu telekomunikasi ada Telkom Pruri. Saya sudah sampaikan tadi dana pensiun Taspen Asabri, nanti apakah di kami, apakah nanti di Kemenq, karena ada BPJS, TK dan lain-lain kita usulkan ke sana. Lalu ada integrasi karya, integrasi BUMN laut dan lain-lain. Dan tentu yang terakhir kita sampaikan ini mengenai
pendanaan atau anggaran untuk 2025 ini kita kemarin sudah digetok di angka 277 miliar, yaitu di mana ada gaji dan tunjangan itu 78,42 miliar, ada operasional kantor itu 71 miliar, dukungan pembinaan BUMN itu ada 47, lalu ada pengembangan dan pengawasan itu 80. Nah, memang terus terang dengan anggar 277 ini, dengan kemarin dari Menpan RB ada struktur yang baru, itu kita ditambahkan 3 deputi. Nah, ini yang kita sedang nego juga, tidak mungkin kami dananya cukup. Ya, karena ada penambahan, atau sementara kita memakai struktur yang ada sampai kita ketemu pendanaan yang cukup kepada kami. Karena selama ini pun kami dengan efisiensi yang kita lakukan kita bisa berjalan. Nah, cuman ini kita sedang progres ke Menpan RB karena kita tahu kemarin semua anggaran saya rasa memang pada saat ini belum bisa diajukan sampai ada keputusan berikutnya. Nah, ini juga yang kita sampaikan, tentu terima kasih atas dukungan Komisi 6 selama ini, di mana kita bisa lihat progres kita terus meningkat secara dividen, dan ke depan tentu masalah pembiayaan juga harus diseimbangkan karena tidak mungkin dividennya naik tetapi kosnya terus menurun. Ini menyulitkan kami untuk beroperasi. Dan yang terakhir tentu ini yang kita coba lakukan, ini slide terakhir izin, bahwa dengan perubahan yang terjadi di dunia, kita coba mengagregasi daripada menjadi pelopor ekonomi hijau. Karena semua ini ke depan barang-barang yang dikirim ke luar negeri harus masuk hijau. Nah, karena ini saya ada wamen baru, tugasnya ESG. Saya tahu berat, selain ada tentu Pak Doni dan Pak Tiko yang memang portfolio. Izin Pak Tiko hari ini tidak hadir karena ada rapat mengenai undangan Menteri ESDM mengenai subsidi dan kompensasi listrik dan BBM. Di sini kenapa pelopor ekonomi hijau? Semua produksi listrik ke depan atau energi ke depan di seluruh pabrik-pabrik atau industri estate ataupun perkebunan ini harus memakai listrik hijau. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mengirim barang ke luar negeri. Nah, di sini salah satu memang kita ingin menawarkan bagaimana konsolidasi daripada tadi demand listrik hijau sesuai dengan RUPTL yang terbarukan. Nah, kita sudah bicara dengan Menteri SDM mengenai hal ini. Lalu juga inovasi teknologi digital. Ini tidak mau sekarang dengan semua satu data kita harus migrasi ke arah satu digital system. Ya, tadi disampaikan ada KUR, ada Alsintan, ada penghapus bukuan. Ini semua nanti berdasarkan data. Ya, kalau tidak nanti ada masalah di kemudian hari. Nah, ini yang saya rasa teknologi ini kita dorong. Tentu pemimpin inklusi sosial, pendukung infrastruktur berkelas dunia sama. Kita ingin memastikan juga infrastruktur kita sekarang bagaimana punya standar yang baik dengan negara-negara lain. Apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta dan lain-lain, memang kita harus punya standar setinggi itu. Lalu tentu hal-hal yang sudah saya jabarkan sebelumnya. Mungkin itu pimpinan, sementara untuk highlight program 5 tahun 100 hari kita juga sedang rapikan. Karena memang tadi dari rapat Menko ada beberapa hal yang perlu kita sinergikan dengan keputusan daripada policy daripada ekonomi nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri yang telah menyampaikan penjelasannya dan paparannya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada para anggota Komisi 6 untuk pendalaman, memberikan tanggapan maupun masukan terhadap penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri. Izin pimpinan saya, Gofran sebelah kanan. Alangkah baiknya jika kita ada perkenalan dari jajaran Kementerian BUMN yang kemarin kan belum hadir semua. Mungkin Pak Menteri izin yang belum perkenalan
diperkenalkan terlebih dahulu karena hari ini saya lihat lumayan ramai yang hadir. Setelah itu baru kita nanti diskusi. Terima kasih pimpinan. Baik Pak Menteri, kami persilakan Pak Menteri untuk memperkenalkan dari sebelah jajarannya. kiri dulu, ayo. Pak Wamen, Pak Deputi, Ibu Deputi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin selamat siang para pimpinan Komisi 6 dan anggota Dewan yang terhormat. Perkenalkan nama saya Aminuddin Ma'ruf. Seperti disampaikan oleh Pak Menteri tadi, saya ditugaskan memegang ESG. Terima kasih. Izin Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robertus Bilitea. Saya Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Nawal Nelly. Saya Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN yang pada dasarnya bertanggung jawab mengelola laporan keuangan gabungan, pelaporan pertanggungjawaban terkait tata kelola resiko, termasuk perencanaan strategis. Terima kasih. Pak Robert juga membawai dispute BUMN. Ya. Silakan sebelah kanan. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 6 yang saya hormati, serta anggota Komisi 6 yang terhormat. Perkenalkan nama saya Doni Oskaria. Saya memegang portfolio di Kementerian BUMN berdua dengan Pak Tiko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 6 yang saya hormati dan Bapak Ibu Dewan yang saya hormati, nama saya Rabin Hatari, saya Sekretaris Kementerian BUMN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia pimpinan Komisi 6 dan Bapak Ibu sekalian, nama saya Teddy Barata, saya Deputi SDM dan juga Teknologi Informasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pimpinan dan anggota Dewan. Perkenalkan nama saya Arya Silingga, staf khusus di Kementerian BUMN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan dan anggota Dewan. Nama saya Andus Winarno. Saya sebagai staf ahli bidang industri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Nama saya Wahyu Setiawan, saya staf ahli bidang implementasi kebijakan strategis. Terima kasih. Sudah semua Pak Menteri ya? Baik. Izin pimpinan. Silakan. Sebelumnya saya anggota baru di Komisi 8, ingin juga memperkenalkan. Oh iya, silakan. Kepada pimpinan dan wakil ketua, juga kepada Bapak Menteri beserta jajaran. Perkenalkan, nama saya Hasani bin Zubair. Sebelumnya saya ditugaskan di Komisi 8 dan hari ini ditugaskan di Komisi 6 oleh pimpinan kami di fraksi Dapil Madura Raya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi teman-teman yang belum berkenalan? Saya pimpinan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Sadar Restuwati. Saya dari fraksi PDI Perjuangan. Dapilnya Jawa Timur 8, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun. Terima kasih sebelumnya saya di Komisi 5, 3 periode dan sekarang saya pindah ditugaskan di Komisi 6. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senior ini Ibu Restu. Ada lagi dari teman-teman? Cukup ya? Baik, kita lanjutkan ke sesi pendalaman dari para anggota. Di catatan kami sudah ada 17 anggota yang mendaftar. Kita mulai dari yang pertama, saya persilakan Pak Herman Heron. Siap-siap Pak Mufti Anam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat pagi.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan pimpinan rapat, pimpinan komisi, Mas Adi, ini adalah pertama kali rapat, tentu mohon waktu sedikit nanti. Pak Nurdin Halid, welcome kembali sebetulnya. Dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati, Saudara Menteri BUMN, para wakil menteri dan seluruh jajarannya yang hadir pada rapat hari ini. Pertama tentu karena saya mengikuti perjalanan 5 tahun ke belakang, dalam rapat awal ini saya memberikan apresiasi kepada Pak Erick Thohir yang dalam pandangan saya dan penilaian saya tentu juga sukses di dalam transformasi BUMN. Jadi wajarlah menurut saya jika ini menjadi kebanggaan kita bersama di Komisi 6 dalam mentransformasi terhadap BUMN melalui pembentukan subholding dan clustering terhadap beberapa BUMN yang ini juga membuat BUMN lebih baik. Namun demikian tentu saya juga harus memberikan masukan terkait dengan revitalisasi BUMN. Ini terkait dengan restrukturisasi dan tentu ada banyak BUMN yang masih harus kita perhatikan keberadaannya. Restrukturisasi yang telah dijalankan rasa-rasanya masih belum memberikan efek yang memuaskan terhadap masa depan BUMN. Contoh BUMN pangan, BUMN industri strategis, BUMN karya-karya, BUMN perdagangan. Bahkan hari ini Perindo sudah memberikan formulir untuk mengajukan PHK. Sehingga ini adalah realitas yang tentu kita harus mendapatkan perhatian khusus. Di samping tadi bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pak Erick tentu jalan menuju kepada perbaikan-perbaikan itu. Namun tentu percepatan dan akselerasi terhadap revitalisasi dan restrukturisasi ini yang menurut saya sekarang harus lebih fokus. Sehingga betul-betul BUMN menjadi sehat, menjadi pohon fiskal, menjadi sumber anggaran bagi negara. Belum lagi saya kira ini terkait dengan pembenahan terhadap BUMN karya-karya yang efeknya luar biasa. Karena bukan hanya BUMN yang rugi, tetapi juga ini membuat para pihak ketiga juga mengalami kerugian. Akibat spending pembayaran terhadap para pihak ketiga, ini juga membuat subkontraktor juga akhirnya kolaps. Nah, oleh karena itu menurut saya coba dikaji ulang bahwa apa yang salah tentu dengan selama 5 tahun kemarin untuk bisa memperbaiki karya-karya ini sehingga juga jika karyanya sehat, para subkonnya juga bisa sehat. Kemudian BUMN pangan Pak, kalau Pak Prabowo Subianto menggarisbawahi bahwa target yang terpenting ke depan adalah swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air, semestinya juga ini ada titik berat. Apa yang harus diperbaiki dari keberadaan BUMN pangan sebagai pendukung terhadap menuju kepada swasembada pangan. Kita tahu sampai hari ini semua BUMN pangan juga sedang bermasalah. Oleh karenanya bagaimana memperbaiki situasi ini? Karena bagaimanapun juga BUMN pangan ini sangat erat hubungannya dengan rakyat. Sehingga menurut saya kalau saja 1 ataupun 2 wakil menteri yang ini ditugaskan khusus untuk bisa mengawal BUMN pangan dengan cara-cara yang lebih dipercepat, dengan cara-cara yang lebih intensif, saya kira ini juga akan mendapatkan apresiasi ke depan. Bahkan saya dulu pada waktu di periode lalu sudah menyarankan beberapa hal terkait dengan bagaimana penyelesaian masalah dengan BUMN pangan. Tentu tidak cukup waktu kalau saya harus menyampaikan ulang bahwa tidak terlalu sulit sebetulnya jika ada kolaborasi dengan kementerian lain terkait dengan bagaimana memperbaiki terhadap BUMN pangan. Yang ketiga, catatan saya
Karena bagaimanapun apa yang disampaikan oleh Pak Erik hari ini sangat baik, sangat bagus, konseptual tentu bisa diterima secara logik, namun kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara ini juga harus dikolaborasikan. Seperti apa nanti hubungan institusinya? Percuma saja kalau Pak Erik di sini punya banyak strategi, kalau kemudian sebagian tupoksi dan sebagian strategi kemudian beralih kepada Badan Danantara ini. Nah, oleh karena itu, untuk sinkronisasi menurut saya, kita 5 tahun dengan Pak Adi juga, Pak Adi ya masih ingat, kita menggagas sebetulnya revisi Undang-Undang BUMN. Sudah jadi, sudah bagus, konsep dalam revisi Undang-Undang BUMN itu sudah bagus, termasuk pembentukan Badan Pengelola BUMN, yang menurut saya juga mungkin saja perwujudannya adalah Danantara ini. Gitu. Karena apa? Kalau tidak diikat dalam sebuah undang-undang yang kolaboratif, ini juga menurut saya nanti akan bekerja sendiri-sendiri. Jangan sampai kemudian ada pemilahan. Kementerian BUMN hanya menangani urusan penyertaan modal negara dan urusan penugasan misalkan. Karena itu yang bisa dilakukan. Tapi selebihnya terhadap perusahaan-perusahaan yang ini menjadi penggerak ekonomi lainnya berada di tempat lain. Ini menurut saya juga menjadi bias gitu ya. Oleh karenanya memang harus ada payung hukum yang ini bisa mengikatkan hubungan yang erat antara kedua institusi ini sehingga betul-betul sinergis dan kedepannya bisa menjadikan lebih baik. Jadi menurut saya usul kepada pimpinan untuk segera memulai kembali pembahasan revisi Undang-Undang BUMN. Ini kan sudah selesai di komisi, sudah selesai di pengambilan keputusan tingkat 1, sudah diajukan kepada pemerintah. Bagaimana respon dari pemerintah tentu kita masih menunggu. Oleh karena itu di periode awal ini mudah-mudahan ada goodwill dari pemerintah untuk segera membahas ini dan ini merupakan payung hukum untuk mengintegrasikan antara kerja dari Badan Daya Anagata Nusantara dan Kementerian BUMN. Yang ketiga, Danantara. Yang selanjutnya yang menurut saya harus menjadi perhatian adalah isu-isu publik, Pak. Ketika kemudian Pak Presiden menyampaikan bahwa adanya penghapusan terhadap hutang petani dan nelayan, tentu responnya seperti apa? Karena ini kan sebagian besar ditujukan kepada bank-bank BUMN. Pasti adalah himbara yang dituju. Nah ini harus ada respon. Hari ini saya membaca berita, baca berita bahwa tidak bisa dihapus tagih, tetapi yang ada adalah hapus buku. Nah kalau hapus buku kan ini sudah dilakukan setahun yang lalu. Setahun yang lalu Komisi 6 menyetujui terhadap BRI khususnya pada waktu itu mengajukan untuk penghapus bukuan terhadap hutang-hutang UMKM yang terdampak dari COVID-19. Kami setuju gitu. Karena ini untuk rakyat. Nah, tetapi kalau kemudian bahwa penghapusan terhadap petani dan nelayan hanya menghapus buku, tidak menghapus tagih, ya tetap bahwa ini akan menyandra para petani dan nelayan. Karena apa? Karena mereka akan juga terikat oleh BI checking. Mereka tidak akan bisa untuk bisa mengajukan pinjaman-pinjaman. Apalagi kalau tadi bahwa kita sudah membentuk lembaga ekonomi yang mikro, yang sesungguhnya ini bisa dimanfaatkan oleh mereka, tetapi kalau tersandra oleh BI checking bagaimana mungkin bisa memanfaatkan itu? Karena salah satu prosedur ya kita harus terbebas dari itu. Banyak sekali saya kalau ke daerah, ketemu masyarakat, mereka sangat mengeluh dengan situasi ini. Oleh karenanya harus ada keputusan yang lebih pasti terkait dengan persoalan penghapus hutang terhadap nelayan dan petani. Kemudian yang terakhir yang ingin saya soroti adalah terkait dengan fraud yang terjadi di BUMN. Saya mendukung penuh Pak Erik. Kehebatan Pak Erik itu salah satunya adalah BUMN yang di dalamnya ada fraud dilaporkan kepada kejaksaan dan ditindaklanjuti.
Jadi teman-teman sekalian yang mungkin baru gabung di 6, kalau menemukan masalah saya kira Pak Erik paling berani untuk melaporkannya. Dan kami dukung itu, lanjutkan, dan saya kira masih banyak PR yang harus dijalankan. Termasuk bagaimana juga antara kasus di Jiwasraya dan kasus di Asabri, ini dua-duanya berbeda Pak. Jadi jangan sampai kasusnya berbeda, hukumannya sama gitu. Sehingga kemudian mereka hanya dihukum atas kesalahan di Jiwasraya, selesai di Asabri. Menurut saya tidak bisa. Ini hukumannya berbeda gitu. Dan sejauh mana sitaan-sitaan yang sekarang disita, termasuk dulu dihitung 17 triliun, mana sekarang? Progresnya sudah seberapa besar masuk sitaan itu untuk dikembalikan kepada negara. Nah ini menurut saya juga harus diangkat kembali menjadi isu yang mendasar oleh Pak Erik, sehingga betul-betul apa yang dilakukan langkah oleh Kementerian BUMN sebelumnya yang terus untuk bisa melakukan law enforcement atas berbagai fraud yang terjadi di BUMN, ini memberikan efek jerak terhadap BUMN lainnya. Jangan kemudian masalahnya terus terjadi, taspen misalkan, tiba-tiba taspen, sekarang dapen, gitu. Apalagi nanti di mana? Jangan-jangan ada di asuransi-asuransi. Menurut saya ini yang harus dibersihkan, tentu sesuai dengan apa yang ingin Presiden RI lakukan terkait dengan pemberantasan korupsi. Menurut saya ini juga harus dibersihkan. Saya kira itu, dan mohon perhatian juga untuk IFG, Pak Robert sudah tidak di sana, terhadap para nasabah yang sampai hari ini belum selesai, itu tolong diselesaikan segeralah ya. Supaya hal-hal yang besar yang sudah dibangun menyelesaikan Jiwasraya ini kemudian juga tidak terdistorsi dengan yang belum selesai saat ini. Jadi mohon ini juga dapat diselesaikan. Kemudian ada kasus PKPU yang berlangsung, yang saat ini menurut saya harusnya Menteri BUMN juga harus tampil untuk bisa menengahi dan mencari jalan keluar menyelesaikan persoalan antara BUMN dengan pihak lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau senior dikasih kesempatan pertama diborong semua Pak Menteri. Baik, selanjutnya Pak Mufti Anam, siap-siap Pak Sartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, Bos Adi, Pak Nurdin Halid, Pak Menteri, Pak Wamen yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama, saya sampaikan selamat Pak Erik yang sudah diberikan amanah kembali menjadi Menteri BUMN, Pak. Jujur kami sangat bersyukur Bapak bisa menjadi Menteri BUMN lagi. Sungguh kami 5 tahun duduk di tempat ini, Pak, kami merasakan berkat kepemimpinan Bapak, BUMN bisa bertransformasi seperti hari ini, Pak. Di tangan Pak Menteri juga, kalau kita lihat bahwa total aset BUMN sudah melampaui total aset Temasek, Pak. Bahkan dibandingkan Hasanah Benhad juga jauh begitu. Nah di tahun 2023 saja, itu total aset BUMN sekitar 680 miliar US dollar atau setara dengan 10.400 triliun. Sedangkan Temasek hanya 360 miliar US dollar, Pak. Nah, dan karena itu saya kembali menegaskan kami benar-benar bersyukur Bapak dipilih kembali menjadi Menteri BUMN oleh Presiden Prabowo begitu. Juga kami sampaikan selamat kepada Trimasketer, ada Pak Doni Oskaria, kemudian Gus Aminuddin Ma'ruf. Ini saya bersyukur Pak, kemarin mungkin teman-teman banyak tidak tahu Gus Aminuddin Ma'ruf, kalau saya sudah tahu lama rekam jejak beliau, jadi saya optimis bahwa ke depan Kementerian BUMN kalau ada anak muda, kalau kemarin hanya ada Mas Teddy Barata, nah nanti ke depan insya Allah bisa jauh lebih baik lagi ke depan. Terutama juga Pak Doni Oskaria, kalau saya lihat bahwa Pak Doni dari profilnya hidupnya sudah selesai kan begitu Pak, dan duitnya udah cukup. Nah, jadi insya Allah tinggal bagaimana sekarang berbuat dan berbakti untuk negara kan begitu Pak. Cuman tadi pagi setelah saya scroll media sosial, oh ternyata Pak Doni punya saham di perusahaannya Raffi Ahmad Pak. Nah pastikan jangan sampai perusahaan Raffi Ahmad ini juga ikut masuk bekerja di BUMN, apalagi barusan kita baca Pak Doni menjadi salah satu komisaris di Pertamina Pak. Nah pastikan tuh agar tidak ada konflik kepentingan Pak di situ Pak ya. Terima kasih. Kemudian Pak Menteri dan seluruh jajaran ada beberapa yang kami sampaikan Pak. Yang pertama Pak Menteri, sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2024 usulan dan realisasi PMN sangat besar sekali, yaitu mencapai 226,1 triliun begitu.
Tentu ini tidak bisa dihilangkan, tapi harapan kami ke depan bisa terus diturunkan, Pak. Apalagi hari ini pemerintah punya program makan gizi gratis yang angkanya juga fantastis, yaitu 400 triliun. Sedangkan kalau kita lihat anggarannya di tahun 2025 itu hanya disiapkan 71 triliun begitu, Pak. Maka ke depan ketika PMN bisa diturunkan, bisa turut berkontribusi dan mensukseskan program yang menjadi prioritas dari Presiden Prabowo, yaitu makan bergizi gratis, Pak. Nah, kemudian masih terkait program unggulan makan bergizi, Pak. Akhir-akhir ini saya baca berita yang sama, yaitu tidak mengenakan. Ada salah satu wamen yang mewacanakan untuk mengimpor 2 juta sapi perah. Dan kemudian di saat yang sama beliau menyampaikan bahwa sudah ada 60 perusahaan yang siap untuk mengimpor sapi perah itu. Tapi di sisi lain kalau Bapak baca berita hari-hari ini, di Boyolali, Pak, ada namanya UD Pramono yang itu mereka bergerak di bidang peternakan sapi perah, rekeningnya diblokir oleh Dirjen Pajak, Pak. Tentu saya tidak sedang membahas benar atau salah, tapi lebih pada melihat ratusan peternak sapi perah ini bergantung hidupnya pada UD Pramono, Pak. Bagaimana ternyata rakyat ini yang punya sapi-sapi perah ini selama ini menyalurkan hasil susunya ke UD Pramono, yang kemudian bahkan ketika mereka tidak punya duit, mereka UD Pramono itu memberikan pinjaman secara gratis kepada para UMKM ini, Pak. Nah, pada konteks ini kami berharap Pak Erik melalui BMN Pangan, Pak, untuk ikut turun membantu ini, Pak, ekosistem yang sudah terbentuk di Boyolali ini, Pak. Karena di sana itu peternaknya ada, off-takernya ada, yang memberikan pinjaman ada, Pak, bahkan bunganya 0. Juga ada industri yang mau ngambil susunya, tapi kemudian ini hari ini karena UD Pramono tadi sedang bermasalah, maka kemudian susunya tidak bisa terserap, peternakan sudah mulai beralih dijualin. Nah, maka harapan kami membangun ekosistem ini tidak mudah, maka ke depan kita berharap BUMN Pangan, Pak, bisa Bapak tugaskan untuk turun ke sana, mengecek apakah bisa berkolaborasi untuk menyelamatkan ini, atau jika tidak PKBL Bapak bisa kolaborasikan dengan mereka agar ekosistem ini bisa tetap terjaga, Pak. Nah, kemudian yang ketiga, saya mengapresiasi rencana Pak Prabowo untuk menghapus kredit macet UMKM, tapi sekali lagi saya berharap rencana hapus kredit macet UMKM itu bisa berjalan dengan benar, Pak. Karena kalau bicara kredit UMKM maka identik dengan BRI, Pak. Kami berharap jangan sampai tujuannya baik, yaitu menyelamatkan UMKM kita, tapi kemudian mengorbankan BRI ketika tata kelolanya nanti tidak baik begitu. Karena banyak sekali rakyat Indonesia yang hari ini menyagarkan hidupnya ke Bank BRI dalam rangka untuk mereka bisa bertumbuh begitu, Pak. Kemudian yang keempat terkait dividen payout ratio. Saya mengapresiasi dividen yang disetorkan oleh BUMN kepada pemerintah pada tahun 2024 mencapai 45 hingga 50%, Pak, dari laba bersih. Maka jika kita bandingkan angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan praktek di beberapa negara, sebut saja di Singapura 17%, di Hasanah Malaysia yaitu rasionya hanya 20 hingga 25%, kemudian di Sasak China 15-20%, dan kemudian kalau kita lihat di BUMN tetangga kita di Thailand hanya 25 sampai 30%. Nah, saya melihat bahwa ini satu prestasi yang luar biasa. Setoran dividen dari Kementerian BUMN ke negara menjadi yang terbesar dalam sejarah, Pak. Tapi harapan kami jangan sampai kemudian rasio dividen yang besar ini kemudian mengancam kemampuan BUMN untuk melakukan reinvestasi untuk menjaga kesinambungan mereka ke depan, Pak. Nah, maka kami minta tanggapan dari Pak Erik terkait hal itu. Kemudian yang kelima, Pak Menteri, saya jujur ketika Pak Presiden Prabowo saat itu akan mengumumkan nomenklatur kementerian, saya deg-degan, Pak. Karena saya khawatir bahwa kementerian ini akan dihapuskan, karena dalam berbagai pernyataan termasuk di diskusi-diskusi, termasuk di debat-debatnya Presiden saat itu, hawa-hawanya, nada-nadanya bahwa BUMN ini akan dihapuskan. Tapi saya bersyukur ternyata Kementerian BUMN tetap ada. Namun kemudian hari ini kami dibikin khawatir lagi, Pak. Kami deg-degan hari ini karena katanya pada tanggal 8 November nanti Presiden akan meresmikan namanya Danantara, Pak. Yang ingin kami tanyakan Pak Menteri, bagaimana sikap Bapak? Bagaimana pandangan Bapak terkait Danantara ini, Pak? Bapak setuju tidak? Karena kalau kami lihat, Pak, tujuan Danantara untuk kan bagaimana mengoptimalkan apa yang sudah ada selama ini di BUMN. Yang kami lihat
Kalau Bapak tadi paparan di halaman 8, di halaman berapa tadi? Dari total 47 BUMN yang sakit, Bapak mampu menyembuhkan 40. Jenengan tahu Pak, dokter spesialis saja Pak tidak bisa menyembuhkan 40 orang sekaligus Pak. Tapi ini BUMN yang sakit, yang itu tentu sangat kompleks sekali, lebih kronis daripada sekedar kanker Pak. Tapi Bapak bisa menyelamatkan 40 dari 47 BUMN. Nah, maka yang kami ingin tanyakan, apa sebenarnya tujuan dari Danantara ini? Nah, kami ingin tanyakan juga kepada Bapak, ketika Danantara ini ada, sebenarnya apa tupoksi dari Kementerian BUMN, kemudian juga bagaimana tupoksi dari Danantara, dan juga holding BUMN yang sudah Bapak bentuk, yang sebenarnya dalam kacamata kami sudah sangat bagus Pak. Nah, maka kami ingin dijelaskan di tempat ini, agar apa Pak? Agar kemudian kelincahan Bapak dalam mengelola BUMN selama ini tidak terhambat dengan hadirnya Danantara yang dengar-dengar akan dipimpin oleh orang yang bermasalah di dalam persoalan Bank Senturi Pak. Yang artinya rekam jejaknya masih juga dipertanyakan. Nah, jangan sampai sesuatu yang baik ini yang berdampak bagi negara dan juga rakyat kemudian jadi tidak optimal karena adanya Danantara begitu Pak. Kemudian yang selanjutnya Pak Menteri, terkait skandal pemberian kredit dalam jumlah signifikan kepada PT Galena Kalbar yang diduga melibatkan Wadirut Bank Mandiri Ibu Alexandra Askandar. Kasus ini mencuat karena kredit yang disalurkan ternyata tidak melalui prosedur yang seharusnya. Dan terdapat indikasi bahwa prosesnya berlangsung dengan sangat cepat tanpa memperhatikan situasi dan kesehatan finansial perusahaan penerima. Jika benar ini terjadi Pak, ini menunjukkan adanya pelanggaran serius dalam tata kelola dan integritas perbankan BUMN. Ini tidak hanya merugikan Bank Mandiri, tidak hanya menyakiti perasaan rakyat yang hari ini mereka mengakses kredit KUR saja Pak. Rakyat mengakses kredit KUR 10 juta saja, prosedurnya sangat rumit, bahkan ujung-ujungnya tidak di-approval karena kuotanya sudah habis begitu. Tapi di satu sisi, Wadirut Bank Mandiri, Bu Alexandra Pak, memberikan kredit yang jumlahnya ratusan miliar rupiah kepada seseorang yang diindikasikan dengan tata kelola dan prosedur yang tidak baik Pak begitu, yang tidak tepat begitu. Maka kami minta pada kesempatan ini kepada Kementerian BUMN untuk dengan serius mencermati kasus ini, karena kasus ini bukan hanya soal individu Pak, tetapi juga mencerminkan ketidakberesan dalam manajemen risiko dan pengawasan kredit di institusi BUMN. Kemudian yang terakhir Pak Menteri, hari ini sedang ramai di media sosial soal bagaimana ternyata iPhone 16 dilarang masuk Indonesia Pak. Tapi setelah kemudian kita buka alasan dari pemerintah, yaitu karena iPhone minta tax holiday 50 tahun. Emang gila ini Pak, iPhone ini Pak. Memang sudah layak diblokir dari negara kita Pak. Maka harapan kami diminta kepada Menteri BUMN, Bapak ini kan jaringan luar biasa, pernah menangani sepak bola kelas internasional. Maka kami harap Bapak bisa turun tangan dalam hal ini agar kita tidak tergantung dengan namanya iPhone Pak. Kita ini kemarin mikir, Masya Allah, mereka sudah menikmati begitu banyak duit dari rakyat Indonesia, tapi ternyata mereka mau investasi di sini saja, minta syarat namanya tax holiday 50 tahun. Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone Pak. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita Pak. Ini pelecehan terhadap negara kita Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau iPhone sampai di blok banyak yang repot ini Pak. Baik, selanjutnya kami persilakan Pak Sartono, siap-siap Pak Asep Wahyu Wijaya. Terima kasih pimpinan yang kami hormati, para sahabat Komisi 7, Pak Menteri Erick Thohir. Saya sering ketemu beliau, sebelumnya saya di Komisi 7, nah, saya ingin mendekat ini, pindah ke Komisi 6 begitu. Tapi tadi lagi isu yang ramai tentang Danantara tadi, apa yang disampaikan Kang Hero maupun Mas Anam tadi, yang menjadi isu juga ini. Ada yang hopeless tadi. Otomatis kan dengan, saya pikir Danantara tadi apa itu Kang? Saya pikir Dana Nusantara begitu. Nah ini kan juga ada bicara apa yang disampaikan oleh Pak Erick tadi yang sudah menyampaikan secara komprehensif begitu. Bicara juga tentang transformasi BUMN yang sudah dijalankan. Saya ini 2014-2019 di Komisi 6, Pak Menteri, Pak Erick. Nah, melihat 5 tahun dari Komisi 7 ada perubahan yang luar biasa sebetulnya tentang
mentransformasi lah daripada BUMN ini. Yang juga tentunya BUMN ini kalau dibiarkan berjalan secara profesional begitu, sesuai dengan jati dirinya, itu akan berjalan dengan baik. Yang menjadi permasalahan itu kalau ada intervensi, ada penugasan dari pemerintah tentunya. Nah ini yang juga mempengaruhi daripada sistem keuangannya, ekosistem daripada BUMN itu. Yang tadinya sudah sehat, tidak sehat. Itu yang juga harus menjadi concern, bahwa penugasan penting, karena kalau kita lihat dari program-program Pak Prabowo ini kan tulang punggungnya BUMN ini. Bicara tentang kemandirian pangan, bicara tentang infrastruktur, bicara tentang energi, juga bicara tentang UMKM, ya, bicara tentang pengentasan kemiskinan. Ini kan menjadi suatu pilar utama untuk mensukseskan program atau kinerja daripada pemerintahan baru ini. Namun tentu bahwa hal tersebut jangan sampai ya program-program atau sebagai leading sektor untuk memajukan atau mencapai sasaran pemerintahan ini ada intervensi begitu. Nah ini harus firm, dan saya pikir sudah dibuktikan lah selama 5 tahun ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bicara tentang ini kan Pak Presiden juga menginstruksikan untuk menggunakan mobil maung ya Pak Menteri ya. Yang saya pikir kita juga harus bangga begitu, mobil maung ini bisa diproduksi dan digunakan untuk pejabat-pejabat kita, baik tingkat kementerian, bahkan saya membaca di media itu untuk gubernur, bupati, mungkin untuk DPR juga begitu. Nah, ini juga suatu captive market lah ya untuk kita semuanya. Hanya saya mengingatkan aja bahwa kesiapan dari BUMN, khususnya di sini di Pindad ya kalau tidak salah, ekosistemnya, sistem perbankannya ya untuk pembiayaan itu, sistem juga dealer-dealernya, sistem bengkel-bengkelnya di seluruh Indonesia ini, supaya program daripada penggunaan produksi dalam negeri dengan TKDN 70% kalau tidak salah, itu bisa sukses ke depannya, berkelanjutan lah kurang lebih begitu. Dan ini juga sebagai pilar utama juga untuk BUMN, kesuksesan daripada penggunaan daripada produksi dalam negeri ini. Selanjutnya juga tentang terkait rencana Presiden Prabowo juga menghapuskan utang petani, nelayan, dan UMKM. Ini hal yang sangat bagus dan mendasar begitu, karena kan juga dampak daripada COVID dahulu itu juga meluluhlantakkanlah pada sektor ini. Tapi juga saya mengingatkan perlu dipersiapkan regulasinya ya, mekanismenya ya, dan juga data-data yang valid lah. Jangan sampai nanti juga ada kreditur nakal yang ikut bermain di situ. Ini juga perlu disiapkan dengan matang. Sementara begitu pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sartono. Selanjutnya saya persilakan Pak Asep Wahyu Wijaya, siap-siap Pak Budi Kanang. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri dan jajaran, apresiasi buat Pak Menteri dan seluruh Kementerian BUMN yang dalam 5 tahun ini saya baca dalam berita karena belum terlibat di Komisi 6 ini. Dan itu yang membuat saya tertarik masuk Komisi 6 karena saya berharap bahwa saya bisa menjadi bagian dari transformasi BUMN yang harus terus berlanjut. Itu kita poinnya. Nah yang kedua, Pak, ini dalam data Bloomberg ini 186 miliar dolar ini hutang akan segera ditagih kira begitu. Sementara kemampuan ruang fiskal kita semakin sempit karena begitu banyak sekali kebutuhan yang memang ditargetkan oleh pemerintah hari ini. Saya kira ini juga penting untuk dicatat, kemungkinan juga seperti apa. Yang kedua, Pak, soal dengan tadi teman-teman juga sudah bahas
hapus tagih dan hapus buku. Hapus buku persoalan, hapus tagih tentu kita support. Apalagi kalau ini menyangkut ke petani dan nelayan. Dalam bayangan saya ini akan menjadi satu bagian yang akan mensupport suasembada pangan ke depan itu. Jadi dibuat ekosistemnya, mereka kembali bankable. Kalau hapus tagih nih Pak, mereka bisa lagi mengajukan kredit, kemudian bergerak ekonomi kereta begitu masif. Ini saya kira penting. Nah yang ketiga, tadi merespon juga beberapa isu soal Danantara Pak, memang penting tampaknya untuk dibuka perspektifnya agar publik juga memahami secara mendasar. Karena barangkali ini kita masih perlu exercise dalam soal ini, agar kemudian tupoksinya semakin jelas dan tegas di mana pembedanya. Satu lagi isu yang menarik saya kira terkait dengan soal ditariknya BUMN ke Kementerian Teknis. Nah, saya juga ingin mengkritisi soal itu karena secara prinsip ini tentu harus amat ditimbang ulang kalau itu memang pemerintah ingin otot di situ. Kenapa? Satu contoh misalkan Pak, pupuk ke Kementan. Dalam benak saya, Kementan dengan Kementerian BUMN ini beda core-nya. Core bisnis di Kementan itu tata kelola pertanian yang menyangkut hulu sampai hilir. Jadi bukan hanya bicara pupuk, bukan cuma bicara bibit, tapi juga bicara infrastruktur, irigasi tertier. Pupuk hanya satu item dari banyak item harus dikelola. Belum lagi soal rantai pasoknya, rantai jual dan segala macamnya. Dan saya kira ini harus jadi juga kajian mendalam di kita. Secara pribadi pengen saya sampaikan bahwa saya kurang sependapat jika ada kementerian yang masuk, jika ada BUMN yang masuk Kementerian Teknis. Di satu sisi, pertama tupoksi beda. Yang kedua, konflik of interest. Regulator dan operator dalam satu wadah yang sama. Kan ini problem nih Pak, saya kira gitu ya. Dan yang ketiga, ini juga bertentangan dengan prinsip ekonomi inklusif Pak. Yang kemudian harus membuka ruang usaha kepada seluruh pelaku usaha. Jadi saya kira soal-soal ini juga penting untuk kita bahas, pimpinan, agar kemudian isu soal dana antara ditariknya BUMN ke Kementerian Teknis ini menjadi satu isu yang buat kita menjadi jelas standing point-nya seperti apa. Nah barangkali saya berharap Pak Menteri juga bisa menyampaikan statement soal itu atau mungkin membuka diskursus ini agar publik bisa mengetahui sehingga kita pun juga semakin tegas posisinya. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Pak Budi Kanang, siap-siap Mbah Subardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 6, yang saya hormati Bapak Menteri, Bapak Wamen Kementerian BUMN dan seluruh staf. Saya hanya memberikan masukan-masukan saja agar menjadi kinerja yang lebih baik dan sesuai dengan harapan kita bahwa selain profitable yang harus ada, juga terlayaninya seluruh warga masyarakat secara ekonomi. Dulu kalau kita melihat bahwa banyak BUMN yang terkelompok keras, yaitu BUMN industri strategis. Di antaranya tentu saja ada Pindad, ada Bahana, Inka, Dirgantara, PAL, dan BPI, Barata, PT Inti, dan Krakatau Steel, dan lain sebagainya. Di antara banyak industri strategis tersebut, kalau kita amati banyak yang sudah mati, banyak yang sedang merugi, banyak yang masih survive. Padahal dulu yang namanya industri strategis ini memang betul-betul dianggap strategis oleh Presiden, bahkan saat itu dikelola oleh Bapak Habibie saat itu, mungkin masih ingat Pak Menteri, betapa pentingnya industri strategis ini. Sehingga ini mendapatkan perhatian betul, sehingga PT Nurtanio pada saat itu menjadi andalannya Pak Habibie, bagaimana kita tinggal landas untuk mengelola negeri ini, dan PAL menjadi andalan juga di dalam dunia kelautan kita. Banyak yang sudah mati dan yang
akhir-akhir ini pengelolaannya memang perlu mendapatkan perhatian, termasuk PT Inka yang terakhir mendapatkan kabar bahwa seorang direktur utamanya melakukan tindakan yang merugikan 167 triliun. Ini perlu mendapatkan perhatian, walaupun kerugian negaranya belum tentu segitu, tapi ada potensi kerugian demikian. Nah, saya amati pelaku organisasi di dalam BUMN ini disebabkan efisiensi yang lemah, Pak Menteri, dan Pak Wamen juga. Termasuk overhead yang terlalu tinggi. Biaya-biaya yang kadang-kadang masalah listrik saja sudah bisa menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Biaya entertain itu juga merupakan biaya tinggi juga. Kemudian penyalahgunaan wewenang, korupsi merupakan juga yang kedua. Dan yang ketiga terlalu patuh terhadap pemegang saham. Ini juga perlu diperhatikan ketika ada sesuatu menjalankan tugas-tugas politik. Kadang-kadang BUMN ini dipaksa memang harus menjalankan tugas-tugas politik yang memang harus dijalankan. Seperti banyak yang merugi, misalkan PT Waskita Karya. Ini juga saya yakin ini juga tugas-tugas politik yang harus diselesaikan, akan tetapi tidak melihat bahwa beban ini akan menjadi berat. Nah, ini yang harus diamati Pak Menteri agar BUMN ke depan akan lebih baik. Kemudian himbauan kepada Pak Menteri yang pertama diberikan laporan, diajak koordinasi tentang penanganan BUMN yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Yang kedua, BUMN yang rugi tapi masih bisa diselamatkan. Yang ketiga, memperhatikan agar BUMN yang sudah memberi dividen kepada negara terus mendapatkan support dan semangat dan bahkan diberikan pekerjaan yang layak. Yang keempat adalah, ini penting sekali, agar seluruh staf kementerian sampai staf BUMN diberikan jiwa entrepreneur, diajari. Sebenarnya apa sih jiwa entrepreneur? Jiwa entrepreneur itu sebenarnya hanya bagaimana seseorang mampu melihat peluang. Ini kadang-kadang kita melihat peluang tapi tidak mampu untuk menjalankan. Ini problematika. Saya melihat Pak Menteri mampu tapi tidak mampu untuk menjalankan. Ini problematika. Maka pada hal ini kita ambil contoh. Bapak Presiden Jokowi saat itu bagaimana kencangnya Freeport diambil alih. Betapa blok rokan diambil alih. Bahkan blok rokan ada 100% diambil alih. Akan tetapi ketika ada pertambangan lain yang menganga yang sebenarnya itu peluang buat kita, justru diberikan kepada banyak pihak. Dan itu menjadi penyanderaan di mana-mana. Ini yang menjadi kenapa kita tidak melihat bahwa ini bisa dikelola oleh kementerian ini. Contoh lain yang mungkin lagi hangat, bagaimana ekspor tentang pasir laut. Kenapa enggak di bawah kementerian ini saja yang mengelola? Kenapa harus diberikan kepada orang lain? Ini menjadi PR kita, Pak Menteri, sehingga ini menjadi. Nah, apa yang disampaikan Pak Sartono tadi tentang mobil maung, ini luar biasa. Saya ikut soroti juga, kita dulu pernah bangga terhadap mobil Timor. Ya, hasilnya bagaimana? Kita pernah punya bangga juga terhadap mobil SMK. Kita pernah, sekarang ini kita harus bangga terhadap mobil maung. Jangan sampai mobil ini, mobil itu menjadi lompatan politik saja, tetapi betul-betul ingin dilahirkan oleh anak bangsa kita. Makanya saatnya Pak Menteri,
mobil Maung ini betul-betul dibidani betul, dilahirkan betul, menjadi sesuatu yang membanggakan anak bangsa ini. Saya kira itu saja Pak Menteri, sehingga ini menjadi kebanggaan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Kanang. Sebelum saya lanjutkan teman-teman, ini barusan Pak Dasko menghubungi kami dan meminta untuk Pak Menteri bertemu dulu dengan beliau karena sedang ada diskusi terkait dengan BUMN dan Danantara. Jadi seizin teman-teman, Pak Menteri kita izinkan ya untuk meninggalkan tempat dulu dan bergabung sekarang, Pak. Ya. Dan saya mohon dari Pak Wamen, Pak Doni atau Pak Aminuddin untuk sementara memimpin dari sisi kementerian. Instruksi pimpinan. Saya instruksi kalau memang Pak Menteri tidak ada bersama kita, rapat kita bisa ditunda dulu, tidak perlu dilanjutkan karena apa yang kita sampaikan penting untuk didengar langsung oleh Pak Erick Thohir juga. Menurut kami bagus di skor atau di break atau dilihat jadwal waktu yang lebih tepat nanti ke depan. Jadi secara pribadi saya usul pimpinan kita pending saja dulu. Terima kasih. Menurut saya tidak apa-apa, izin pimpinan, dilanjutkan saja. Toh di sini ada wakil menteri. Untuk apa fungsinya wakil menteri kalau pimpinan sementara ada kepentingan lain, wakil menteri bisa mewakili. Menurut saya dilanjut saja, supaya kan pembahasan kita banyak. Yang nanya juga ada 17 di sini. Terima kasih pimpinan. Interupsi pimpinan. Saya. Ya, silakan. Saya setuju dilanjutkan, karena ini banyak, ada wamen, 3, ada Saya pikir nggak apa-apa untuk dilanjutkan karena juga ada Pak Wamen yang bisa melanjutkan diskusi dengan kita dan kita lanjutkan karena masih banyak penanya dari teman-teman. Ya. Izin Ketua, saya kira relevansinya sangat penting kalau ada Pak Menteri. Izin dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya kira lebih baik diskorsing dulu rapat ini sambil menunggu Pak Erick. Karena ini juga penting nanti apa yang kita bicarakan supaya tidak terulang lagi, ya kan, termasuk pembahasan masalah Danantara dan lain-lain. Ini kan saya yakin ada sambungannya dengan ini yang dibahas, yang dipanggilnya Pak Menteri. Saya kira kecuali Pak Wamen bisa memberikan keputusan, apa yang dipertanyakan teman-teman sekarang, apa yakin bisa memberikan keputusan itu sekarang, nanti menjawabnya. Saya pikir kan ini bukan forum untuk mengambil keputusan, ya. Dan Pak Menteri ini kan hanya meninggalkan tempat sementara, ntar kembali lagi, ya. Rapat saya kira lebih baik kita lanjutkan. Oke. Nanti Pak Menteri balik sini lagi. Nah nanti kita dengar dari Pak Menteri apa yang menjadi bahan Berarti diskusi. jangan memberikan keputusan yang pasti kan? Kita harus berkoordinasi mereka sama Pak Menteri. Ini tidak forum mengambil keputusan. Saya kira silakan. Sepakat ya untuk dilanjut teman-teman? Baik. Selanjutnya Pak Subardi saya persilakan, siap-siap Pak Ismail Bakhtiar. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicaraan saya akan tertunda oleh pengaruh samping saya, tapi alhamdulillah bisa berjalan. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, dan tentunya jajaran Kementerian BUMN yang ada di sini adalah Pak Wamen dan seluruh jajarannya. Terima kasih. Saya ingin juga sampaikan selamat juga pada Kementerian BUMN yang dalam kurun waktu periode 5 tahun yang lalu mengukir sebuah sejarah, mengukir sebuah prestasi yang perlu kita banggakan. Sehingga tentunya ke depan kita menginginkan adanya suatu peningkatan daripada kinerja daripada Kementerian BUMN. Oleh karena itu saya ingin ada satu penyampaian. Di samping keberhasilan tentunya kita harus evaluasi, harus introspeksi, harus menata diri. Saya mengacu kepada hasil pemeriksaan BPK di semester hasil LHP atau hasil eksisar hasil pemeriksaan semester
1 tahun 2023 di mana BPK melakukan pemeriksaan pada BUMN dengan pemeriksaan tujuan tertentu. Sasaran yang dituju adalah ada 11 BUMN. Dari pemeriksaan BPK ada beberapa temuan, yaitu tentang pendapatan biaya dan investasi pada 11 BUMN tadi. Nanti ada datanya tentunya. Kemudian tentunya di situ ada juga 11 itu ada anak-anak perusahaan atau cucu perusahaan. Totalnya adalah tujuan pemeriksaan adalah 11. Kemudian ditemukan adanya BUMN menanggung beban liabilitas yang cukup besar sehingga mendekati total asetnya. Nah, ini yang perlu nanti kita coba BUMN menjadi PR. Tetapi bukan ini untuk karena ini yang pasti sudah ada yang nangani di Kementerian BUMN. Tapi bukan itu nanti maksud saya. Tapi sebagai pelajaran dan sebagai PR kita ke depan di dalam periode 2024-2009. Kemudian temuan-temuan yang didapat adalah tentang pengendalian internal yang masih masih kurang efektif ya. Kemudian juga ada kepatuhan daripada penyelenggara, aturan-peraturan yang ditetapkan, juga tidak hemat, ya, tidak adanya kehematan, tidak efek dan efisien. Ini saya sampaikan secara garis besarnya aja. Potensi kerugian negara ada, karena dari apa yang ditemukan itu ada 121 yang memuat 209 permasalahan. Kemudian karena kelemahan sistem, ya tadi pengendalian internal, ketidakpatuhan dan tidak efektif. Nah, tadi Pak Menteri sudah paparkan ada 7 perusahaan yang itu bermasalah. Tapi tentunya itu ada sinergi dengan yang dipaparkan tadi. Tapi yang ada dalam pemeriksaan ini di luar itu. Artinya ada yang bagian dari itu disampaikan, tapi ada yang di luar itu juga. Nah, kemudian karena ini merupakan pemeriksaan tujuan tertentu, tentunya BPKP menghendaki ada sesuatu yang ingin diungkap, yang itu berpotensi adanya kerugian negara. Kemudian persoalannya menjadi signifikan. Nah, oleh karena itu kami ingin adanya satu telaan daripada tim yang nangani LHP sehingga dikolaborasikan dengan persoalan-persoalan BUMN yang lain yang memang itu ada masalah. Nah, kemudian yang perlu juga kita sampaikan, temuan-temuan saya yang di lapangan. Seperti contoh di dalam pemeriksaan khususnya holding farmasi. Yang saya temukan adalah Kimia Farma. Kimia Farma itu mengalami kerugian yang besar ya karena adanya order obat dan sebagainya. Tapi yang saya tangkap, yang saya dapatkan adalah temuan lapangan. Kimia Farma itu membuat outlet banyak sekali, di mana outlet itu mirip dengan dia membuat Indomaret Alfamart. Nah, saya cek di lapangan, mereka outlet tersebut tanahnya nyewa. Dia bangun, dia investasi, tetapi pengelolaannya dilakukan sendiri. Berbeda dengan Alfamart dan Indomaret. Alfamart dan Indomaret itu dia franchise. Ada yang reguler, tapi franchise. Sehingga Alfamart dan Indomaret itu
itu tidak mengeluarkan modal untuk sewa tanah, tidak modal bangunan, tidak modal peralatan. Dia memiliki barang, barang dagangan dari Indomaret Alfamart. Kemudian dia punya sistem, dia punya distribusi, artinya menguasai distribusi barang-barang. Nah, ketika dia mulai keberkaran, dia memiliki SDM. Yang dilakukan Kimia Farma, semua itu adalah dibiayai oleh Kimia Farma. Itu berapa besar yang harus diinvestasikan ke outlet-outlet yang dipinggirkan Kimia Farma. Kenyataan yang terjadi saat ini, ketika kita beli, masyarakat beli di Kimia Farma hanya obat generik. Itu yang biasa untuk isep, kalau kita agak kering itu namanya digiral. Saya pernah lakukan itu. Tidak ada. Dia harus ngubungin outlet yang lain. Nah, kedua, saya pernah mendapat keluhan dari, karena saya biasa di Kimia Farma beli obatnya, ada keluhan bahwa tidak ada distribusi obat yang memadai terhadap outlet maupun induk Kimia Farma. Nah, pertanyaannya, apakah ini yang dilakukan investasi dengan bikin outlet ini tidak mengalami kerugian yang besar dan berkepanjangan? Karena yakin outlet itu rugi. Ini salah satu contoh yang. Nah, kemudian juga anak-anak perusahaan atau cucu perusahaan yang terjadi, kemudian juga ada di sini ada Telkom ya, Telkom juga, atau mungkin ada BUMN Karya dan sebagainya. Yang dilakukan adalah membuat anak perusahaan, membuat cucu perusahaan, bukan untuk pengembangan usaha, ya, tetapi untuk bermain-main, untuk melakukan satu sindikasi, sehingga yang cucu perusahaan bukan dikerjakan sendiri, dikerjakan dengan vendor lain. Apa artinya membuat cucu perusahaan? Kalau itu masih harus swasta. Lebih baik ya ke swasta aja. Ini salah satu temuan empiris saya. Dan oleh karena itu dalam kesempatan ini kami sampaikan agar ke depan BUMN itu menjadi betul-betul kebanggaan daripada masyarakat rakyat Indonesia di dalam rangka pengendalian ekonomi nasional, maka hal yang seperti ini tolong nanti diberikan satu fokus dan atau penanganan khusus, dan kami mohon kepada pimpinan agar kita memberikan satu perhatian yang khususnya BUMN bermasalah itu kita lakukan, apakah itu dalam bentuk panja atau FFD, FGG, apa-apa terserah, tapi ada penanganan khusus. Jangan setelah rapat lewat, setelah rapat tidak ya. Kemudian juga yang berikutnya soal konsentrasi pangan. Saya tadi nyambung juga ada pembicaraan yang terdahulu bahwa pemerintahan Prabowo periode 2024-2029 ini akan konsentrasi di pangan atau swasembada pangan. Nah, di holding pangan ini saya melihat belum melakukan optimalisasi seperti yang dipaparan pada masa lalu. Sampai contoh, ada PTP, ada RNI, dia memiliki lahan yang sangat luas, tapi lahan yang ada belum dimanfaatkan. Kemudian punya pabrik-pabrik, ya, pabrik gula juga belum dilakukan revitalisasi. Nah, sehingga apa? Bagaimana mengoptimalkan mereka? Dia mengandalkan import gula, import bahan makan dan sebagainya. Saya mohon ke depan periode ini kembali seperti yang dulu kita disampaikan oleh Kementerian BUMN dan beberapa BUMN yang ada, itu akan mengoptimalisasi, merevitalisasi keberadaan lahan-lahan, keberadaan pabrik-pabrik yang ada untuk sektor pangan. Kemudian tadi yang terakhir dipaparkan soal pangan, ada holding, PTP, pupuk dan bulog. Tapi saya lihat RNI tidak masuk. Masuk kemana ini RNI? Apakah di merger dengan lain atau dijual atau apa? Dari paparan Pak Menteri yang tadi sampaikan itu tidak ada RNI. Nah, sekalian ini nanti dari holding ini akan mampu bisa
mengatasi persoalan-persoalan yang revitalisasi ataupun program yang kemarin belum terlaksana. Dengan holding yang kuat ini akan bisa terlaksana dengan adanya punya lahan, punya SDM, ya, punya dana tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya persilakan Pak Ismail Bakhtiar, siap-siap Pak Gufron. Pimpinan, sebahagian pertanyaan saya sudah ditanyakan sehingga saya langsung serahkan ke Pak Gufron aja. Terima kasih, Pak. Iya, serius nih Pak Ismail. Mantap ini Pak Ismail. Silakan Pak Gufron. Berarti saya bisa ngambil jatah waktunya Pak Ismail ya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya saya berharap apa yang ingin saya sampaikan ini didengar langsung oleh Pak Menteri, tapi berhubung beliau ada pertemuan lain, tidak ada masalah. Nanti kita sampaikan ke Pak Wamen dan semua yang hadir. Yang pertama, saya mengapresiasi lahirnya Bank Syariah Indonesia yang juga pada masa Pak Erick Thohir di periode yang lalu, dan tentu ini merupakan sebuah sejarah baru perbankan di Indonesia dengan adanya Bank Syariah Indonesia yang saat ini tentu masih sedang melakukan pengembangan. Saya Gufron dari Dapil Aceh 1, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, ingin menyampaikan bahwa di Aceh ada regulasi khusus lembaga keuangan syariah. Jadi di Aceh itu saat ini yang memang sangat eksis adalah Bank Syariah Indonesia atau BSI, dan kantornya juga sangat megah yang beberapa waktu yang lalu diresmikan oleh Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Sehingga kami berharap kehadiran BSI khususnya di Aceh yang memang diatur dengan regulasi lembaga keuangan syariah ini betul-betul hadir untuk bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai masyarakat Aceh melihat kehadiran BSI di Aceh yang memang tidak ada bank konvensional yang lain, itu akhirnya memilih keluar Aceh untuk mencari menjalin komunikasi dengan bank di luar BSI. Tentu ini sebenarnya merugikan kita semua dan khususnya masyarakat Aceh. Oleh karenanya saya berharap di Kementerian BUMN khususnya yang terkait dengan Bank Syariah Indonesia ini, ya setelah kita lahirkan dan hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia, ini harus kita rawat, kita beri kesempatan untuk bisa membesar. Jangan hadir hanya sekedar memenuhi sekedar hadir saja, tapi tidak ada kesempatan untuk bisa berkembang lebih luas seperti bank yang lain yang ada. Saya juga ingin sampaikan bahwa BSI ini jangan sampai juga malu-malu untuk menampilkan diri. Buktinya di komplek MPR DPR RI ini saja sampai hari ini belum ada kantornya BSI, ya. Jadi ada Bank Mandiri, ada BNI, tapi saya tanya Bank Syariah Indonesia ada nggak di Senayan, di komplek DPR MPR RI ini? Tidak ada ternyata. Jadi ini perlu diperhatikan kalau memang ingin kita serius mengembangkan perbankan syariah, ya tentu kita semua harus mendukung, apalagi umat juga menunggu bahwa kehadiran BSI ini memang betul-betul untuk menjadi bahagian dari kemanfaatan bagi masyarakat secara umum, ya, khususnya di Aceh. Karena memang di Aceh Bapak Ibu, bahwa kita tidak ada bank konvensional lagi sejak ada disahkannya kanun atau peraturan daerah terkait dengan lembaga keuangan syariah. Tentu ini
konsen BUMN di perbankan syariah di Aceh harus lebih ditingkatkan. Jangan sampai hanya sekedar formalitas saja. Ya. Kemudian saya melihat di pemaparan Pak Menteri tadi halaman 10, ya, ada klaster keuangan. Di sini ada tertulis Mandiri, BRI, BNI, BTN, tapi BSI tidak ada. Ya, di halaman 10 yang dipaparkan Pak Menteri tadi. Ini mungkin artinya kita sendiri juga harus tampil di depan untuk membesarkan BSI yang kita lahirkan sendiri, BUMN di masa Pak Erick Thohir. Ya saja tadi ingin sampaikan langsung ke Pak Menteri, tapi beliau di pertemuan lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya juga ingin menyampaikan masukan terkait dengan kawasan ekonomi khusus pariwisata di Sabang. Ya. Jadi Sabang itu ada Badan Pengusahaan Kawasan Sabang atau BP Kawasan Sabang, juga menjadi bahagian dari mitra kerja Komisi 6 nanti. Tapi untuk ruang lingkup BUMN, kita berharap juga ada kawasan ekonomi khusus pariwisatanya. Karena Sabang ini adalah ikon pariwisata internasional. Banyak kapal pesiar yang juga sering singgah di Sabang, tapi tidak didukung oleh banyak infrastruktur, belum ada, kita hotel belum memadai, kemudian listrik juga belum mendukung, sehingga terkesan kawasan pariwisata Sabang sebagai ikon pariwisata ini hanya nama besar, tapi belum bisa berbuat apa-apa, ya. Dahulu kita pernah dengar Pelabuhan Bebas Sabang, Freeport Sabang, tapi juga kemudian ada kebijakan pemerintah sebelumnya yang menutup Freeport Sabang ini, yang sekarang nama Sabang tidak ada yang tidak kenal, saya kira mancanegara juga tahu, walaupun tidak seperti sebesar Bali yang dikenal oleh dunia luar. Tapi Sabang ini ya cukup potensial, apalagi Sabang adalah 0 km Indonesia. Pintu masuk awal daripada Nusantara ini adalah Sabang. Jadi kita berharap ke depan akan ada kawasan ekonomi khusus pariwisata. Ya. Dan bahkan di Aceh nih Pak Pimpinan, pariwisata religi yang harus kita kembangkan, karena memang ada regulasi kanun syariah di sana. Dengan adanya kanun syariah ini, kita harus juga membuka diri bahwa pariwisata religi, pariwisata syariah Islami itu bisa berkembang. Bukan berarti dengan adanya kanun syariah di Aceh itu akhirnya orang tidak ada yang mau berani masuk. Jadi ini saatnya kita untuk membuka diri dan mengembangkan semua sektor syariah yang ada di Aceh. Saya berharap kawasan ekonomi khusus pariwisata religi di Sabang ini harus kita kembangkan. Kita punya semangat bersama. Bahkan Pak Presiden, Pak Prabowo juga ingin sudah berbicara terkait dengan New Singapore, New Hong Kong di Indonesia. Nah ini jangan sampai kita melupakan ada daerah di Indonesia ini namanya Aceh yang karena ada kanun syariahnya, maka kita juga harus mengembangkan sektor-sektor yang bisa memenuhi harapan masyarakat. Sebenarnya ada hal yang lain juga yang saya sudah catat, termasuk terkait dengan mobil maung tadi, tapi karena supaya tidak berulang, mendukung juga. Saya malah penasaran nih Pak Wamen, mobil maung ini dengar-dengar saja, baru lihat sekilas mobilnya Pak Presiden, ya, tapi belum lihat langsung. Mungkin nanti ada kesempatan ada yang seperti disampaikan oleh rekan kami tadi, bahwa ini bukan hanya sekedar wacana, tapi betul-betul memang semangat untuk menumbuh kembangkan kembali industri nasional, lokomotif khususnya,
Dan tentu ini kita berharap dengan semangatnya Pak Presiden Prabowo juga yang langsung memakai mobil dinas kenegaraan, ya harus kita ikuti bersama. Pak Menteri kan sudah dapat perintah juga untuk menggunakan mobil dinas Maung, tapi sampai hari ini mobilnya belum ada ya, masih diusahakan. Ya. Mungkin itu saja dulu pimpinan dari saya. Insya Allah yang konsen saya tadi BSI, kemudian kawasan ekonomi khusus pariwisata di Sabang, dan juga kita mendukung semua kawasan ekonomi khusus industri yang ada di Losmawi yang sudah ada sebelumnya, yang juga berada di Aceh. Ini menurut saya jangan sampai mati suri juga, yang dahulu ada Arun ya. Kita berharap kawasan ekonomi khusus ini bukan hanya sekedar nama besar, tapi tidak kita kembangkan, dan masyarakat secara umum juga tidak bisa merasakannya, belum melihat manfaat daripada kawasan ekonomi khusus yang ada di seluruh Indonesia. Demikian Pak Pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya persilakan Prof. Darmadi Durianto, siap-siap Pak Rifki. Terima kasih pimpinan dan Pak Wamen dan jajarannya. Sebetulnya nggak ada Pak Menteri juga nggak apa-apa. Ada Pak Doni di sini. Kalau bapak-bapak ketahui Pak Doni ini powernya lebih besar dari menterinya. Beliau ada pemegang saham RAN, joinannya Raffi Ahmad. Nah, yang pertama, sebetulnya concern hari ini nih bicaranya Danantara. Tetapi karena masih dipanggil Pak Eriknya, kita nggak banyak bisa ngomong dulu. Tapi sebetulnya kenapa konsep super holding ini kan embrio super holding. Embrio, BPI dan antara Pak Wamen Aminuddin ya, dan jajaran dan semuanya. Karena memang ada keraguan di publik bahwa BUMN tidak bisa menjalankan banyak fungsinya karena banyak hal. Satu, dianggap tidak efisien. Kedua, tidak mampu menciptakan sinergi. Ketiga, GCG-nya kurang. Banyak kasus korupsi. Ini di mana-mana dikritik. Walaupun BUMN sudah berusaha untuk membela diri, tapi banyak persepsi yang timbul di luar sana, Pak Doni. Dan yang keempat, yang paling parah nih Pak Aminuddin, intervensi politik ke direksi dan komisaris. Jadi maka timbullah harapan super holding ini dibuat seperti Temasek di Singapura. Jangan ada intervensi. Harus kita akui BUMN sekarang ini intervensinya luar biasa. Dan memang tidak berdaya dan memang tidak bisa dihindari juga oleh Pak Menteri. Ya. Nanti kita dengar partai politik ini masuk. Partai politik ini jadi komisaris, jadi dirut. Itu persepsi itu timbul sehingga muncul keraguan mungkin dari Pak Presiden Prabowo untuk menciptakan Danantara. Ini dengan Danantara, dengan konsep Temasek bisa mengurangi yang namanya intervensi politik dan sebagainya. Padahal juga belum tentu juga, ya kan? Belum tentu juga. Indonesia beda dengan Singapura, sangat beda kulturnya. Jadi ini menjadi serius dan harus kita dalami bersama. Apalagi kalau diambil semua, yang bagus-bagus diambil dari Kementerian BUMN ke sana, sisanya yang jelek-jelek yang dikelola oleh Pak Doni, ya kan di sini. Nah ini problem. Ya. Yang kedua adalah saya menyoroti soal ketaatan kita sama hukum, Pak.
Pak, sebetulnya saya mau Kementerian BUMN ini taat GCG, taat sama putusan hukum. Ini kan ada larangan, wamen itu nggak boleh. Nggak boleh rangkap jabatan. Putusan MK sudah ada 2019. Putusan PUU 80 itu, betul kan Pak? Ada lagi melanggar Undang-Undang Kementerian Negara pasal 23. Melanggar lagi Undang-Undang Pelayanan Publik. Melanggar lagi etika berbangsa dan bernegara, TAP MPR nomor 6. Tapi ini kok saya lihat nggak memberikan contoh Pak Wamen. Apa sih yang dikejar? Uang, jabatan ganda. Ya mari kita bersama-sama, kita ikuti instruksi Pak Presiden. Betul-betul kita menghormati proses hukum, pemerintahan yang bersih. Nah ini yang kita harapkan, maka saya minta ini, contoh jadi contoh. Belum apa-apa pagi-pagi udah lihat Pak Doni masuk komisaris. Jadi kalau hukumnya terjemahannya nggak benar ya kita coba disosialisasi kepada kami. Begitu. Ini Pak Menteri sudah kembali, mungkin ada berita baik. Habis kita Pak kalau diambil-ambil ini, ya BUMN bagus yang besar-besar. Ya, kita serahkan nasib kita ke Pak Erick Thohir. Jadi itu. Yang ketiga adalah soal perintah dari Presiden soal Seritek Pak. Tenaga kerjanya kita setuju diselamatkan. Tapi kalau sampai minta di bailout, saya pikir jangan Pak. Itu kan swasta Pak, lain dengan Garuda. Mau bailout pakai apa? Udah rugi 4 tahun berturut-turut, ekuitasnya sudah negatif. Kalau perintahnya suruh bailout aja perusahaan-perusahaan swasta itu, saya pikir dipikirkan ulang nanti. Itu kan nanti pasti menggunakan dana-dana dari bank-bank BUMN atau PMN nanti maka bisa-bisa. Jadi perintah juga ke Kementerian BUMN, nah kita belum tahu nih penyelamatannya seperti apa Pak Erick. Mau mekanismenya seperti apa, taunya minta diselamatkan saja. Apakah sudah ada koordinasi dengan kementerian lain, modelnya seperti apa? Nah ini penting. Tadi Pak Erick saya singgung soal BPI nih dan Antara nih Pak. Ini skemanya seperti apa belum jelas semua. Fungsi sosialnya mau dikemanain nanti kalau semuanya lari ke Danantara ini. Ya, apakah bisa? Mereka kan hanya fungsi bisnis nanti. Tidak lari ke sosialnya, sosialnya hilang nanti. Nah kalau hanya di sini ngurusinnya yang karya-karya, yang sudah mau bangkrut, yang 14 perusahaan mau bangkrut, terus mau ngapain lagi di sini? Gitu. Sementara yang top-topnya kalau diambil ke sana, sudah tidak di Kementerian BUMN, mau jadi apa? Enak bener kalau gitu. Pertamina, Mind ID, Bank Himbara, semua aja yang bagus ke sana. Di sini tinggalin aja yang sakit-sakit. Nah ini skema seperti apa? Saya pikir harus dijelaskan juga ke Pak Presiden juga Pak. Ya, karena ini penting sekali. Memang ada persepsi tadi saya jelaskan Pak Erick soal kelemahan BUMN di luar sana. Yang penting, yang mesti dijelaskan terutama oleh Pak Arya lebih kenceng lagi. Kan orang luar menganggap ini kita nggak efisien BUMN, GCG jelek, sinergi nggak tercapai, ya kan? Dan yang paling jelek itu intervensi politik Pak, dianggap penuh dengan intervensi politik. Nah ini hal-hal ini menjadi perhatian. Terus keempat, ini larangan BUMN yang pernah Pak Erick sebutkan soal larangan BUMN punya anak usaha. Ini seperti apa modelnya? Kalau udah keburu punya anak usaha bagaimana? Sanggup nggak kita melakukan itu?
Nah ini hal-hal ini mohon dijelaskan supaya tidak menjadi liar di publik Pak. Dan yang penting itu penjelasan daripada Kementerian BUMN. Nah yang terakhir adalah BUMN yang sakit ini mau diapain nih yang 14 BUMN yang sakit ini. Lama sekali, ada yang sudah PHK saya dengar kan. Yang tekstil itu sudah PHK. Primisima ya sudah PHK. Jadi itu ada 5 pertanyaan tadi Pak Erik, nanti mohon diberikan penjelasan. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya saya persilakan Pak Rifkinya nggak ada, Pak Fernando. Siap-siap Pak Gusti Ngurah, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Komisi 6 dan juga anggota Komisi 6, yang kami hormati Pak Menteri BUMN, para wamen, para deputi, dan seluruh jajaran yang insya Allah dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama, saya ingin mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya atas penunjukan kembali Pak Menteri BUMN ini, Menteri BUMN di 2 presiden ini luar biasa ini. Jadi saya yakin, walaupun saya baru Pak, tapi saya yakin penunjukan Bapak kembali menjadi Menteri BUMN ini adalah suatu fakta bahwa Bapak berhasil memimpin BUMN di 5 tahun terakhir. Tadi Pak Menteri juga sudah memaparkan mengenai ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur di mana-mana, hilirisasi yang sukses yang sudah membuahkan hasil hari ini, dan tentunya dividen yang sangat tinggi yang mencapai 90 triliun bahkan bisa lebih. Itu sebuah prestasi yang patut kita hargai untuk 5 tahun terakhir. Namun saya ingin meng-highlight sedikit Pak mengenai apa yang akan kita hadapi di kemudian hari. Yang pertama adalah kita sama-sama sepakat bahwa 2045 ini sudah di depan mata Pak. Indonesia emas ini akan kita hadapi dalam waktu dekat. Yang kedua, dalam waktu dekat juga kita akan menghadapi yang namanya bonus demografi Pak. Di mana pada saat bonus demografi itu terjadi, usia produktif pekerja Indonesia ini jauh lebih besar dibanding yang unproduktif. Yang ketiga Pak, yang akan kita hadapi adalah Pak Presiden sudah menginstruksikan pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 8%. Yang paling penting Pak, ini yang saya mau highlight Pak, bahwa kita akan menghadapi yang namanya industri teknologi 5.0 Pak, yang dimana industri ini banyak menggantikan pekerjaan SDM manusia yang digantikan oleh robot. Yang ini mengerikan Pak, karena dari poin-poin yang saya sampaikan di awal itu, terakhirnya adalah ini, industri 5.0. Jadi saya ingin meng-highlight Pak, bahwa kelihatannya di dalam 5-10 tahun ke depan, kita harus mempunyai SDM-SDM yang sangat mapan dan melek teknologi Pak. Jangan sampai Pak, industri 5.0 ini, pemainnya adalah pemain dari luar negeri semua. Si robot-robot ini akan masuk ke Indonesia, menggantikan apa yang ada di Indonesia ini, dan akhirnya kita menjadi penonton di negara sendiri. Ini yang bahaya Pak. Oleh karena itu Pak, saya menyarankan dan memberikan masukan kepada Kementerian BUMN untuk berperan penting dalam industri 5.0 ini Pak. Karena kita harus menjadi pemain, kita harus menjadi pelaku di dalam negara kita sendiri, dalam dunia di dalam Indonesia. Saya ingin membuka satu data Pak. Pimpinan masih nyala.
Sambil diperbaiki, Dito pindah itu. Ini jalan. Ini jalan. Giliran ngomongin industri 5.0 langsung mati mic-nya, ini bahaya ini. Saya lanjut Pak Menteri. Pimpinan yang kami hormati, saya ingin membuka satu data Pak. Ini aktual yang dirilis oleh Kata Data, bahwa potensi infrastruktur untuk pembuatan AI di Indonesia ini bisnisnya sampai 336 miliar US dollar Pak. Ini menurut saya potensi yang sangat besar sekali yang bisa kita garap melalui BUMN, supaya yang tadi saya bilang di awal, bahwa kita menjadi pelaku dan pemain di bangsa kita sendiri. Karena saya takut Pak, negara-negara lain ini yang udah punya robot-robot di negara masing-masing itu, melihat Indonesia itu market besar sekali untuk AI. Artificial Intelligence Pak. Jadi insya Allah saya yakin dengan kinerjanya Pak Erick Thohir didukung dengan Pak Doni dan Pak Amin ini, insya Allah ini menjadi suatu kementerian yang bisa tembus lebih dari 90 triliun di 5 tahun ke depan. Jadi saya rasa cukup pimpinan, terima kasih Pak Menteri. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak I Gusti Ngurah Kusuma, silakan. Terima kasih pimpinan, Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati. Pertama-tama saya memberikan apresiasi buat Pak Menteri, kinerja yang baik selama 4 tahun terakhir ini sudah berkontribusi pada pendapatan negara, kemudian dukungan kepada UMKM, pelaksanaan program proyek strategi nasional sudah berjalan di atas 90%, termasuk peningkatan aset. Namun demikian, saya perlu menyampaikan khususnya terkait dengan program strategi nasional berkaitan dengan kawasan khusus kesehatan Sanur. Di Bali seingat saya ada 2 KEK yang dijalankan oleh pemerintah, satu kawasan ekonomi khusus yang di Serangan. Saya belum tahu progresnya sejauh mana, apakah di bawah program dari BUMN di kawasan ekonomi khusus Serangan. Nah, khusus terkait dengan kawasan ekonomi khusus kesehatan Sanur, dari pemaparan Pak Menteri tadi, ini berdampak kepada untuk mengantisipasi gitu, potensi 2 juta WNI yang keluar, sehingga kita bisa kehilangan sampai 90 triliun dari data Pak Menteri. Pertanyaan saya atau masukan Pak Menteri, saya perlu sampaikan beberapa hal untuk data pendamping terkait dengan kondisi carrying capacity ketika kita membangun beberapa hal yang terkait dengan pariwisata. Saya perlu menyampaikan data pengimbang kondisi existing di Bali tahun 2023-2024, kedatangan wisatawan mancanegara itu jumlahnya 5 juta lebih. Proyeksinya 2024 ini sampai 6 juta. Kemudian wisatawan Nusantara itu 9 juta lebih, proyeksinya sampai 10 juta tahun 2024. Nah, kondisi terkait dengan hal tersebut salah satunya berkait dengan kebutuhan energi listrik. Dengan kondisi sekarang, kemudian ditambah dengan asumsi 10% saja kalau ini kawasan ekonomi khusus di Sanur ini berjalan dengan baik,
berdatangan gitu, itu sudah menambah 200.000 kedatangan ke Bali. Penduduk Bali itu 4 juta lebih. Dengan pengelolaan yang datang sekitar 16 juta lebih. Jadi carrying capacity-nya pertama tentang listrik dulu, Pak. Karena terkait dengan BUMN. Saya sudah cek ke PLN sendiri, beban puncak kondisi sekarang, yang existing sekarang, itu dibutuhkan 1.164 megawatt untuk kebutuhan listrik menghadapi dampak ini. Kemudian yang tersedia 1.246 megawatt, ada 80 cadangan. Nah, kondisi power plant di Bali tergantung juga yang sekarang ini dari kabel Jawa Bali. Kalau saat ini sebelum ada kawasan ekonomi khusus ini jalan dengan running nanti, ini kalau terjadi kerusakan salah satu power plant atau kabel Jawa Bali, ini sangat berisiko terhadap kondisi energi listrik. Nah, itu kita berharap Pak Menteri mencarikan solusi. Jangan sampai terlambat sebuah kejadian, kita terlambat mengantisipasi. Jangan sampai ada pemadaman bergiliran nanti di Bali akan menjadi persoalan. Tapi saya rasa dengan kinerja Pak Menteri saya yakin sudah menyiapkan dampak tersebut. Yang kedua tentang kapasitas jalan dan kendaraan, terutama yang terkait Sanur, Kute, Nusa Dua, dan bandara. Pernah ada kejadian Pak Menteri, pada tanggal 29 Desember tahun 2023 stuck, tidak bisa jalan. Belum ada KIK ini, dengan kondisi yang seperti itu tidak bisa jalan, bahkan mereka yang mau ke bandara jalan kaki dari tol Bali Mandara itu jalan kaki. Akhirnya pesawat didelay sampai 3 jam itu. Nah, kami tidak ingin terus seperti itu, Pak Menteri. Nah, sebenarnya kita sudah bertemu dengan pemerintah daerah, kemudian pihak Angkasa Pura sempat berdiskusi kalau itu tadi ada saja underpass dari tol itu sedikit aja 300 meter menuju bandara mungkin bisa teratasi. Nah, ini perlu kami sampaikan terkait dengan itu. Kemudian tentang bandara, Pak Menteri tadi, Pak Menteri saya dengar sekilas menyampaikan akan ada penataan di Bandara I Gusti Ngurah Rai dan kemungkinan volumenya bisa sampai 20-30 juta kedatangan per tahun ya, Pak Menteri. Nah, dengan kondisi yang sekarang, kedatangan yang direct flight ke Bali lewat bandara Gusti Ngurah Rai itu sekitar 16 juta kurang lebih. Itu kalau kita datang dari Jakarta ke Bali siang pukul 2 muter 20 menit menunggu antrean turun itu. Nah, saya sempat berkoordinasi dengan pihak bandara ini karena ada beberapa airline memang mengejar jam-jam yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Nah, itulah beberapa hal Pak Menteri, yang 3 hal yang perlu kita persiapkan bersama, baik pemerintah daerah, Pak Menteri. Saya berharap, saya bersyukur KIK ini Maret ini katanya sudah mulai berjalan, tetapi jangan lupa itu pertanyaan saya dan masukan saya ada 3 hal. Pertama tentang listrik, kedua tentang jalan, ketiga tentang bandara. Mudah-mudahan ini bisa menjadi atensi khusus karena jangan sampai pembangunan apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah baik terhadap Bali, kemudian menjadikan terproduktif dia. Dan terakhir dari kunjungan wisatawan yang sekarang Pak Menteri, yang 6 juta lah proyeksinya, kita sudah menyumbangkan devisa hitungan data 98 triliun, 45%. Kita memberi devisa kepada negara untuk memperkuat daya tahan ekonomi. Nah, kalau
dengan program Pak Menteri ini jalan, dengan tambah wisatawan datang, kemudian devisa bisa meningkat, tentu akan berdampak dengan daya tahan ekonomi bangsa Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Menteri. Terima kasih sekali atas programnya sudah dijalankan dengan baik di Bali. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut ke sebelah kiri, Pak Abdul Hakim Baifaki. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 6, yang saya hormati Pak Erick Thohir, Pak Menteri BUMN, beserta seluruh wamen dan jajarannya. Wamennya makin banyak sekarang. Mudah-mudahan selalu full senyum Kementerian BUMN. Ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan di sini Pak Menteri, tapi prinsipnya ini mungkin normatif karena baru rapat kerja pertama Komisi 6 dengan Kementerian BUMN. Yang pertama tentunya kalau melihat kinerja daripada Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan panjenengan 5 tahun kemarin ini, kami rasa ini memang perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Bagaimana kemarin Bapak itu berusaha mengklasterkan seluruh BUMN, kemudian menjadikannya holding dan subholding, good corporate governance-nya meningkat, bahkan perilaku-perilaku feodal-feodal di BUMN udah mulai hilang Pak. Dan kalau kita melihat dari capaian kinerja keuangannya, bagaimana dividennya bisa luar biasa, bisa membiayai payment sendiri. Dan juga kalau kita melihat keterbukaan, bagaimana Bapak menyampaikan kepada publik, kalau memang ada yang masih bermasalah, tapi ayo kita selesaikan bersama-sama. Saya rasa ini memang kinerja yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan Pak. Jadi ya pantaslah kalau Bapak Prabowo mempertahankan panjenengan untuk menahkodai BUMN ini. Mudah-mudahan menahkodai seluruhnya Pak. Itu yang poin pertama. Kemudian yang kedua, 3 peran utama BUMN yang menjadi rencana kerja Bapak yang di paparan ini, saya rasa ini memang inline atau selaras dengan program yang diusung oleh Bapak Prabowo. Mudah-mudahan nanti kami di sini sebagai Komisi 6 bisa sama-sama bermitra untuk mendukung peran ini Pak. Kalau kemarin itu memang orientasinya dibikin lebih kepada profit, sekarang ini yang pertama adalah keterlibatan masyarakat. Nah, mudah-mudahan ini bisa lebih baik Pak, dan kemarin memang ada instruksi ataupun wacana berkaitan dengan hapus buku utang-utang pelaku UMKM. Nah, ini publik menunggu Pak mekanisme seperti bagaimana, karena jangan sampai ini nanti membebani APBN dan juga jangan sampai ini merugikan dari korporasinya. Kita mencari titik tengahnya sama-sama terbaik. Itu yang poin kedua. Kemudian yang poin ketiga, Pak Menteri beserta seluruh jajaran. Jadi baik tadi teman-teman banyak yang menyampaikan atau mungkin kemarin juga banyak desas-desus, dan di ruang makan tadi juga banyak obrolan-obrolan Pak Menteri berkaitan dengan wacana ada badan yang akan mengelola beberapa BUMN. Nah, ini memang masih menjadi simpang siur. Sejujurnya kami di sini juga belum menangkap secara utuh Pak. Tapi kalau kita melihat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 ini kan jelas di situ dijelaskan bahwasanya BUMN ini dikuasakan atau dikelola kepada menteri yang ditunjuk. Jadi bicaranya bukan lembaga ataupun badan. Nah, ini masih banyak masih mempertanyakan Pak. Karena kalau melihat apa yang saya sampaikan di poin pertama tadi, ya kalau Bapak sudah proven, ya kenapa kemudian harus ada mungkin wacana-wacana yang lain. Pada prinsipnya kami memberikan penguatan kepada Pak Menteri lah. Terlepas nanti bakal ada keputusan seperti apa. Selama ini memang untuk menjadikan BUMN lebih baik, ya bismillah kita bersama-sama. Dan yang keempat, nah target dividen 2025 90 triliun seperti yang pernah kita bahas sebelum penutupan periode kemarin, mudah-mudahan dapat tercapai. Saya rasa 4 poin itu pimpinan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke sebelah kanan, Kawendra Lukistian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Menteri BUMN beserta para wamen dan jajaran, pimpinan dan semua anggota Komisi 6. Tentu pertama saya ingin mengapresiasi secara penuh bahwa pencapaian Kementerian BUMN sangat luar biasa di periode sebelumnya.
Tadi sudah berkali-kali disampaikan bahwa sudah menjadi kewajaran dan kita tidak heran bila Pak Menteri BUMN ini dipertahankan di periode ini, dan tentu ini membangun optimisme yang luar biasa untuk kami. Tapi seiring berjalan semua itu memang BUMN pun ke depan kita lihat memang menghadapi berbagai tantangan, Bang Menteri. Ada beberapa catatan yang menjadi diskursus saya dengan tim itu, diantaranya adalah bagaimana peningkatan daya saing global BUMN ini sendiri. Tadi sempat disampaikan bahwa sudah ada MOU antara MindID dengan berbagai perusahaan-perusahaan otomotif ternama. Oh maaf, saya belum menyapa staf khusus yang paling bahagia kita kalau melihatnya. Wamen 4, Bang Arya. Jadi tantangan globalnya, tadi kan sudah disampaikan bagaimana sudah ada kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu MindID dan lain-lain segala macam, seperti dengan Tesla, BMW, Volkswagen dan lain-lain. Sementara kita sama-sama menyadari bahwa saat ini era pergeseran penggunaan otomotif ini sudah mengarah ke listrik, EV. Dan kita berharap sekali bahwa BUMN ini dengan kepemilikan seperti kita memiliki Pindad, itu bisa menjadi pemain EV nasional. Kita tahu bahwa Pindad itu ada Pindad Morino kalau tidak salah, di sana itu Pindad yang EV-nya. Itu kenapa tidak kalau kita dorong menjadi pemain nasional sebelum memprioritaskan yang lainnya juga tentunya. Nah itu harapannya. Terus kemudian tantangan lainnya adalah ketahanan pangan. Bagaimana di sini BUMN bisa memastikan ketersediaan aksesibilitas pangan yang cukup aman bergizi bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan hal krusial juga karena suka tidak suka BUMN memiliki beban yang luar biasa untuk memegang ini, karena seperti diamanahkan Pak Prabowo menjadi salah satu yang terdepan untuk pemenuhan swasembada pangan. Kemudian adalah transformasi digital, bagaimana BUMN dengan segala macam yang ada, baik secara di perusahaan dan berbagai sarana prasarana yang ada, ini bisa terus upgrade secara teknologi dan lain segala macamnya, mengingat kemarin kita beberapa waktu lalu pusat data nasional kita juga diretas, pastikan BUMN juga memiliki konsen terhadap ini, jadi harus ada satu langkah mitigasi dengan aset yang begitu besar, dengan potensi yang begitu besar, harus bisa melindungi ini. Kemudian selain keberlanjutan, ada juga tantangan yang menjadi utama dari BUMN, yaitu adalah tata kelola perusahaan yang baik atau GCG, Good Corporate Governance. Dengan adanya 3 menteri, tentu kita punya optimisme yang luar biasa. Saya apresiasi justru kepada Uda Doni Oskaria, yang mana sama seperti Bang Erick Thohir, Bang Menteri, sudah nyaman dengan hidupnya, dengan berbagai pencapaiannya, tapi ingin kembali mendermakan diri untuk bangsa. Justru ini harus menjadi apresiasi untuk kita semua. Karena tidak jarang seperti Pak Prabowo yang sudah nyaman dengan hidupnya, kemudian dia kembali ingin mendermakan dirinya untuk bangsa, penuh masalah, penuh kerepotan. Tapi ini langkah yang diambil yang perlu kita apresiasi. Terkait dengan GCG tadi, saya mendapatkan beberapa informasi. Kita juga harus mengapresiasi bahwa Indonesia beberapa waktu lalu, 2 tahun lalu, sudah kembali bisa mengambil alih yang namanya Flight Information Region dari Singapura, yang mana sejak tahun 40 sekian kita ini dikelola oleh Singapura, wilayah udaranya, pimpinan. Nah, tapi seiring berjalannya itu tentu ini kan menjadi program nasional ya untuk pengambil alihan ini, dan itu kita apresiasi tahun 2022 berhasil diambil alih. Ada beberapa keluhan dari teman-teman manpower di sana gitu kan, sudah ramai juga di media sosial bahwa ada penolakan pembayaran insentif di luar jam kerja, Bang. Nah, ini
itu mungkin perlu dikonsentrasikan, sedang ramai juga di beberapa media sosial. Nah, itu berkaitan juga dengan level ETC-nya yang masih berada di level 10 dan tentu ini berkaitan. Nanti bisa dicek juga karena sudah lumayan rame bahkan saya tadi lihat sempat di akun officialnya ETC Soekarno-Hatta itu juga agak ramai lah ya. Harus bersabar atau apa, padahal itu akun officialnya. Nah, kemudian ada yang ingin saya lanjutkan lainnya bahwa karena memang BUMN ini adalah benteng ketahanan ekonomi nasional dan menjadi kebanggaan kita. Bayangkan belum 1 bulan, baru beberapa hari saja kita melihat Pak Prabowo menggunakan maung Garuda itu menjadi kebanggaan kita. Level nasionalisme kita ini sedang bertumbuh-tumbuhnya, dan kami khususnya di Partai Gerindra yang biasa digembleng oleh Pak Prabowo dengan asupan nasionalisme yang luar biasa, baik di Hambalang, di berbagai forum dan lain segala macamnya. Mungkin izin saya ingin menyarankan kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran, mungkin bisa juga diberikan surat keputusan Menteri kepada berbagai BUMN, kantor, serta fasilitasnya. Setiap jam 10 pagi di jam kerja kita putar lagu Indonesia Raya. Kalau sekarang sudah ada di Yogyakarta, setiap jam 10 diputar Indonesia Raya, sekarang BUMN punya semua itu, ada kantor, ada sarana publik yang menjadi kebanggaan kita semua, diputar juga lagu Indonesia Raya di setiap jam 10 untuk mempertahankan dan meningkatkan semangat nasionalisme kita. Terima kasih, itu yang ingin saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Pak Menteri dan teman-teman sekalian, karena masih ada 1, 2, 3, 4 penanya lagi, dan tadi Bu Anggi, Bu Ketua menyampaikan sampai 12.30, apakah kita sepakat untuk memperpanjang mungkin sampai 13:15? Setuju? Setuju. Untuk itu kita lanjut kepada Pak Rizal Bawazir, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, Menteri BUMN dan jajarannya. Tadi beberapa kritisi sudah disampaikan oleh teman-teman. Saya hanya mau memberikan solusi mungkin Pak. Nanti bisa diskusikan mungkin setuju atau tidak. Pertama, ini kan yang tadi teman-teman sampaikan itu ada banyaknya lemahnya GCG lah di BUMN atau apa gitu. Ini khususnya buat Pak Robert nih kayaknya mungkin nih. Untuk early warning sistemnya itu mungkin sudah ada, mungkin ya Pak, mungkin saya yakin sudah ada. Yang sekarang dilakukan adalah Pak Erik, saya dengar di media dan banyak juga keberanian Pak Erik melakukan itu, terus langsung melaporkan ke kejaksaan misalnya. Nah, kalau di perpajakan itu saya ada KITSDA namanya. KITSDA artinya di internal kontrolnya itu ada orang-orang yang actingnya itu KPK gitu Pak, acting as kejaksaan. Jadi yang kita perlukan itu adalah gimana cara narik uang kita lagi tuh, yang sudah diambil, udah dicuri, betul ya? Gimana caranya ngambil? Nggak perlu kasih tahu ke orang lain. Kalau menurut saya gitu, kita kasih tahu ke KPK, kejaksaan, belum tentu bisa diambil asetnya. Khususnya misalnya kayak sekarang kerugian Asabri ya, 22 triliun, ya, 22 triliun. Di media dibilang aset yang bisa sudah ada jaminan sekarang cuma 13. Tapi kita nggak tahu nih sampai sekarang nih 13 triliun ini apa aja. Cairnya gimana? Yang 9 triliunnya seperti apa? Gitu. Jadi nah yang kita pikirkan adalah gimana caranya 22 triliun dapat. Nggak perlu kita gembor-gemborkan. Tapi ini actingnya adalah yang gimana caranya kita dapat. Kalau bahasa tokoh, kita harus acting as pitung. Udah Pak, uang kita dicuri kita ambil lagi. Nah ngambilnya itu harus, maaf nih Pak Robert dan Wamen, Pak Menteri semua, orang-orang yang ada kita bikin satgas misalnya Pak ya.
Itu orang-orang kepercayaan Pak Robert, Pak Amin, Pak Erik, semua. Benar-benar orang percaya, jangan sampai nanti pas waktu, misalnya ada panggilan kejaksaan atau apa, digoyang dikit, melenceng deh, gitu. Ini, yang penting adalah gimana cara balikin uangnya itu Pak. Kalau early warning saya yakin sudah ada. Ini cuma yang nakal-nakal ini kan kadang-kadang sudah di early warning, tetap aja nakal. Nah yang nakal ini gimana cara ambilnya? Nah, ini kalau menurut saya yang perlu dibuat ada satgas-satgas atau apa orang-orang kepercayaan masing-masing supaya tidak ada kebocoran lagi seperti itu. Yang kedua Pak, mohon bantuannya bank-bank himbara ini mungkin ada kolaborasi juga dari Kementerian BUMN, Menteri Keuangan, Perdagangan nanti. Ikon-ikon desa itu sebenarnya penting. Perdagangan semua, ekonomi itu semua dari ikon desa. Cuman kadang-kadang Pak, Bank Himbara ini kurang berani memberikan kredit kepada petani-petani kecil atau UMKM ya terus terang. Dibandingin kayak Street Tech ini sampai 23 juta US dollar cair aja, nggak tahu nih uangnya seperti apa. Nah, mohon bantuannya nanti himbara-himbara ini jangan, ya memang BRI sekarang Pak ya, BRI banyak nih. Cuman kayak BNI, Mandiri, itu kayaknya saya dengar di dapil saya pun susah sekali. Susah. Dapatnya memang dari PNM, Ulam ya, Mekar, tapi kecil Pak, kecil. Kalau misalnya kita mau bikin ikon desa, misalnya satu desa itu khusus sapi, desa itu khusus ayam boiler. Nah, itu kan perlu modalnya nggak kecil ya. Cuman petani-petani atau peternak ini nggak punya jaminan nih Pak, terus terang kadang-kadang. Tanahnya juga tanah orang. Nah, bagaimana bank-bank himbara ini memberikan kredit, tidak. Ya sekarang ini memang perlu untuk laba, tapi jangan labanya itu penting laba gitu. Gimana caranya bantuin rakyat desa, karena ekonomi semuanya dari desa. Nah jaminannya apa? Nanti kita bisa kasih misalnya dari Pemda, surat rekomendasi bahwa ini memang buat desa ini penting adanya desa ayam boiler, desa sapi, desa apa itu. Jadi mohon dibantu, karena kalau nggak ada dari bank-bank ini nggak bisa jalan dia pasti. Yang ketiga Pak, mungkin ini tadi ada proyek besar rencananya kerjasama dengan CATL, Contemporary American Technology Co. Limited. Ini bagus proyeknya, cuma mungkin sekali lagi karena ada praktek yang tidak bagus di daerah dapil saya di Batang, di kawasan industri Batang. Itu Batang ya, di Batang ya. Itu kan kawasan industri sedang dibangun ya. Cuma sayangnya di situ yang kita juga baru tahu adalah yang baru diresmikan oleh Pak Jokowi, itu investasi besar adalah dari salah satu negara adidaya. Ya. Dan dibangunlah beberapa tempat di situ sebagai tempat untuk karyawan katanya. Ternyata bukan untuk karyawan Batang, karyawan dari negara tersebut, gitu ya. Dan sayangnya adalah saat ini keadaannya di masyarakat situ sudah harus dikasih belajar kursus bahasa itu. Nauzubillah min zalik. Jadi udah kayak Jepang ini, zaman dulu, gitu. Itu nanti kita akan telusuri apakah ini benar atau tidak, tapi itu yang sekarang tanggung jawab kita untuk di dapil tersebut. Jadi saya mohon mungkin Pak untuk berikutnya kalau ada kontrak-kontrak seperti ini kita harus pertahankan skill development center dari kita sendiri gitu. Karyawan-karyawan kita sendiri. Jangan kalah dengan bahasa saya mau kasih investasi kamu segini pakai karyawan saya. Karyawan dari negara saya itu Pak. Itu yang kadang-kadang kita lemah di situ Pak. Jadi memang untuk skill development center dari Kementerian Tenaga Kerja juga harus kita pentingkan juga. Itu saja mungkin dari saya, mudah-mudahan bisa
terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu Sadarstu. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja Pak Menteri. Nah, kalau tadi sudah banyak yang disampaikan, saya yang pertama ingin fokus di BUMN pangan. Akhir-akhir ini ya di pemerintahan Pak Jokowi kemarin kita lihat betapa besarnya proyek-proyek pemerintah berkaitan dengan pengadaan benih maupun bibit yang melibatkan BUMN pangan. Dalam hal ini tentunya PT Pertani dan Sangyang Seri. Saya sebenarnya merindukan PT Pertani dan Sangyang Seri ini bisa seperti zaman era tahun 80-an, 90-an ya, yang benar-benar mereka ini bisa menjadi sandaran bagi petani. Karena pada saat itu tidak banyak yang namanya produsen benih. Yang ada pada tahun-tahun itu ya BUMN, PT Pertani dan Sangyang Seri. Akan tetapi dalam perjalanannya ternyata tiba-tiba ada semacam berita yang sangat mengejutkan ketika begitu banyaknya proyek yang ditangani oleh PT Pertani dan yang Sangyang Seri justru berakibat fatal. Kedua perusahaan ini mengalami kerugian besar dan akhirnya harus digabungkan. Ya. Ini bagi saya ini sesuatu yang aneh bin ajaib. Pak Menteri, saya melihat kegagalan ini tidak lepas dari trust para petani kita. Di mana petani kita itu yang dibutuhkan itu bukan benih yang sekedar dikasih, tetapi benih yang berkualitas, bibit yang berkualitas, yang mempunyai daya tumbuh yang bagus, yang mempunyai keragaman yang bagus. Bukan benih yang sumbernya saja tidak jelas. Maka saya melihat ini saya bilang bukan perusahaannya yang salah. Yang salah adalah manusia-manusianya yang ada di situ. Mereka tidak mempunyai komitmen untuk membawa petani ini lebih sejahtera, untuk membawa petani ini bisa menghasilkan produksi yang tinggi, yang ujungnya adalah kita bisa berswasembada pangan. Maka ketika Pak Menteri ini hanya sekedar digabungkan saja, di merger saja, saya kira ini tidak menyelesaikan masalah. Bahkan beberapa waktu yang lalu dengan program pengadaan benih ratusan ribu ton, saya ingin bertanya dari mana arealnya dengan bisa mengadakan benih ratusan ribu ton. Benih itu ada tahapannya. Sumber benihnya harus jelas, arealnya harus jelas. Ketika itu tidak terpenuhi dan asal comot dari petani, asal mengambil benih atau mengambil padi dari petani yang panen, itu bukan atau bisa dikatakan bukan benih. Karena benih harus jelas sumbernya, harus jelas lahannya, dan itu pun harus harus didaftarkan di BPSB. Kalau tidak bisa, Pak. Bahkan bukan hanya benih padi, jagung. Akhir-akhir ini banyak sekali yang namanya proyek pemberian benih gratis kepada petani, benih jagung. Pak Menteri,
Kalau yang namanya benih hibrida tidak bisa ditanam kedua kalinya, pasti ngedrop untuk hasil produksinya. Kecuali kalau benih itu jagungnya adalah jagung yang lokal, yang beberapa jenis atau varietas yang dihasilkan oleh para breeder kita yang bukan benih hibrida tapi benih komposit. Ini masih bisa. Tetapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, saya kaget ketika pengadaan benih ribuan ton, ternyata jagung yang diambil adalah jagung yang bukan dari sumber yang jelas, yang mengakibatkan berbagai masalah hampir di seluruh Indonesia. Semua bermasalah karena jagungnya tidak bisa tumbuh, kalau toh tumbuh tidak bisa berbuah sempurna. Maka ketika ini hanya sekedar merger, saya kira tidak menyelesaikan masalah, tetapi untuk bisa mengatasi tuntutan, bisa menangani, bisa menjalankan tuntutan ke depan yang jauh lebih besar, manusia-manusianya yang harus diganti atau mungkin dilakukan restrukturisasi yang lebih bagus lagi. Mereka yang benar-benar memahami. Jangan kemudian petani kita sudah dikasih benih, tetapi disuruh nanam, tanamannya tidak berhasil. Kapan kita akan menjadi negara yang bersuasembada pangan? Hanya mimpi, kemudian kedelai, Pak Menteri. Kita hari ini hanya mengandalkan kedelai impor. Karena apa? Di benak pemerintah hanya impor, dan impor itu sebagai penyelesaian masalah. Tidak bisa melihat bagaimana memanfaatkan, membuat petani kita berdaya. Tidak ada, Pak Menteri. Inilah tugas BUMN pangan yang harus bisa menyelesaikan ini. Bukan sekedar omon-omon katanya Pak Prabowo. Tetapi yang diperlukan adalah kerja nyata dan kemauan untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Terutama kita bicara kesejahteraan petani. Itu yang pertama, maka saya minta ada action dari Kementerian BUMN untuk membenahi ini semuanya. Yang kedua, Pak Menteri, berkaitan dengan pupuk. Ini juga begitu. Saya nggak ngerti, apakah memang pabrik-pabrik pupuk yang ada di Indonesia ini dibatasi produksinya? Saya selalu sudah berpuluh tahun yang lalu ketika saya belum jadi DPR, saya bilang, tidak perlu yang namanya petani diberikan subsidi pupuk kalau memang keadaannya pemerintah tidak bisa mencukupi. Tetapi berikan subsidi hasil produksi biar petani berlomba-lomba untuk bisa menanam yang terbaik hingga menghasilkan produksi yang tinggi. Ketika kebijakan pemerintah itu tidak berpihak ke petani, ketika petani masih terus dijadikan objek, nggak pernah dijadikan subjek, jangan pernah berpikir kita akan bisa menyelesaikan persoalan pangan di negara kita. Saya sebagai petani, Pak, saya lahir procot dari keluarga petani, hingga besar pun kami bertani. Tahu persis bagaimana menangisnya para petani kita. Bahkan saya pernah memberikan masukan, jadikan kooperatif farming untuk petani kita. Seperti halnya di luar negeri. Nah, inilah peran BUMN yang memang sangat besar untuk bisa menyelesaikan persoalan ini, Pak.
Kalau petani dibiarkan seperti ini nggak akan bisa terselesaikan. Bahkan memberikan KUR itu pun tidak bisa menyelesaikan persoalan. Karena hanya diberikan kredit tanpa diberikan bimbingan apapun. Petani jangan hanya sekedar petani orang yang menanam saja. Tetapi tugas kita bersama bagaimana memberikan pendidikan kepada petani kita. Bahwa petani itu bukan sekedar menanam, tetapi petani adalah orang yang mampu memanage lahan yang dia punya dari pratanam sampai dengan panen. Sehingga apa? Petani itu tidak selalu hanya jadi korbannya yang namanya orang-orang yang meminjamkan kemudian mereka harus membayar rentenir-rentenirnya. Tidak seperti itu. Dan beberapa tahun yang lalu pemerintah pernah menggagas yang namanya resi gudang. Sebenarnya saya berharap ini bisa benar-benar dijalankan. Resi gudang itu ada kerjasama perbankan juga untuk bisa memberikan pembiayaan kepada petani dengan jaminan produksi yang mereka panen, sehingga mereka bisa menahan panennya yang kemudian dijual ketika harga sudah bagus. Tetapi kenyataannya tidak berjalan karena pemerintah justru menginginkan petani ketika panen langsung dijual, tidak boleh disimpan. Ini menjadi persoalan tersendiri bagi kita. Itu berkaitan dengan pertanian Pak Menteri, dan yang kedua saya berkaitan dengan BUMN karya. Saya minta tolong Pak Menteri, yang namanya BUMN karya ini bisa bersinergis dengan pengusaha-pengusaha lokal. Tetapi tentunya mereka itu jangan dijadikan bahasa Jawanya itu tambal butuh. Ketika ada pekerjaan mereka menjadi subkontraktornya, kemudian mereka mengerjakan tidak dibayar, bahkan sampai hari ini banyak yang tidak terbayarkan. Kemarin saya dengar lagi, Bu, 3 tahun baru bisa dibayar. Ini juga tidak boleh Pak Menteri. Karena mereka juga tentunya dari modal pinjam bank yang dihitung dengan suku bunga. Dan tidak sedikit yang mereka juga kehilangan aset-asetnya karena dari BUMN yang tidak membayarkan. Ini saya baru di Komisi 6, saya belum pernah mengetahui kebijakan Pak Menteri, maka tentunya saya ingin sekali bisa mendengarkan dari Pak Menteri terkait dengan hal ini. Karena apa? Hampir semua proyek-proyek dengan nilai yang besar semua ditangani oleh BUMN. Sehingga yang dulu awalnya BUMN itu bisa mengerjakan nilai 100 ke atas, sekarang mereka bisa mengerjakan nilai yang lebih kecil lagi. Sehingga kontraktor lokal itu harus bersaing dengan BUMN yang artinya mereka akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Kalau memang seperti itu ya yang lokal sudah suruh berhenti aja, nggak usah bekerja, biar ditangani BUMN semua. Ya, jadi itu Pak Menteri beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Dan paling akhir izin Pak Ketua, untuk tadi BUMN Pangan Sangyang Seri PT Pertani kalau ingin benar-benar mendapatkan kualitas benih yang baik, bibit yang baik, tolong bisa bekerja sama langsung dengan petani. Petani mempunyai areal dan yang namanya BUMN mempunyai permodalan yang tentunya nanti bisa dipantau dengan ketat. Terima kasih pimpinan, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bapak Rudi Bangun. Terima kasih Ketua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota, yang saya hormati Pak Erik, Pak Wamen, Pak Sesmen, Pak Staf Khusus, Wamen 4, dan seluruh jajaran di belakangnya. Pak Erik, saya namanya sebagai anggota DPR, tadi disampaikan teman-teman harus memberikan masukan ke kementerian sebagai mitra. Jadi saya di sini ingin menyampaikan substansi saja yang permasalahan-permasalahan selama ini kita bahas dari tahun lalu, gitu. Karena ini periode Bapak kedua juga kita bermitra, gitu. Pertama tentu Pak, selama 2020 sampai 2024 BUMN ini kan konsisten mencatat pertumbuhan dalam kontribusi terhadap negara ini jelas Pak. Ya kan, ada 1.940 triliun. Nah itu patut kita juga apresiasi. Lalu keduanya ada juga dari total 140 triliun itu terdiri dari 47 BUMN yang sehat dan ada beberapa 40 BUMN yang proses perbaikan dan sakit, gitu Pak. Kemudian Pak Erik dalam hal ini ke depan akan membuat program span of control. Ini kalau saya lihat ini rentang kendali ya Pak ya. Jadi program span of control itu kalau saya artikan itu ada diatur bawahannya oleh seorang manajer. Kan begitu, untuk mendapatkan keuntungan Pak. Itu kalau definisi dari arti yang saya cari Pak, gitu. Jadi saya juga ingin mengapresiasi Pak. Jadi dari BUMN yang tadinya 114 menjadi 47 yang Bapak rencanakan. Karena kenapa saya menyambut dan mendukung Pak? Ini saya melihat sendiri selama kita 5 tahun Pak. Di BUMN kita ini kan selain dari 40 BUMN induk yang Bapak tadi catatkan menguntungkan 1.000 sekian triliun, sebenarnya bisa berlebih, mungkin mencapai 1.800 atau 1.600 Pak. Tapi saya melihat ada satu permasalahan yang juga harus dikelarkan kalau menurut saya Pak. Yaitu mengenai anaknya, cucunya, cicitnya perusahaan BUMN yang 40 ini. Kalau diefisiensikan cucu, cicit dan ponakan mungkin bisa menjadi 1.600 triliun Pak pendapatan, saya yakin itu. Gitu. Jadi laba yang didapat tidak lagi dibelanjakan dalam bentuk belanja modal, dibagi ke anak usaha, kan begitu kan Pak Erik? Tapi kalau sekarang kan begitu kan rantai bisnisnya gitu. Jadi saya melihat tidak tampak langsung begitu. Itu yang saya ingin ingatkan ke Pak Erik. Dan yang ingin diciutkan atau di BUMN yang dihapus ini memang segera dihapus Pak baiknya. Yang lalu-lalu itu yang sebanyak 7 itu dari Gelas, dari Merpati, dari yang lain-lain itu apresiasi juga Pak Erik serius menghapus dan menghilangkan. Jadi tidak menjadi beban negara dan beban BUMN gitu. Dan itu banyak lagi Pak di cucunya itu gitu. Saya ambil satu contoh lagi Pak. Di satu BUMN, saya sebutlah misalnya Pelindo. Pelindo ini adalah BUMN besar, holding gabungan dari beberapa Pelindo 1 dan 4. Saya lihat bisnisnya menguntungkan Pak Erik. Tapi ada juga banyak yang bisa diambil, digali dari sistem bisnis mereka gitu. Saya lihat mereka membuat banyak anak cucu perusahaan jika akan membuat pekerjaan atau proyek. Jadi
saya mendapat laporan langsung, ada misalnya suatu proyek di Pelindo yang harusnya bisa diserahkan, ditenderkan oleh pihak ketiga, ya yang Pak Erik bilang yang mungkin 20 miliar ke bawah, dilakukan oleh UMKM, tapi dikerjakan oleh anak dan cucunya lagi gitu. Nah, ini yang saya lihat gitu dan saya mendapat laporan, jadi saya pikir kalau seperti itu kapan mau tumbuh itu ekonomi di bawah, Pak? Kalau semua akhirnya putaran uang itu, pekerjaan di BUMN diambil oleh BUMN lagi, diambil oleh cucunya BUMN lagi, diambil oleh ponakannya BUMN lagi. Nah, sementara kita sekarang Pak Prabowo mengejar pertumbuhan 8%. Di tengah ekonomi yang katanya Pak tidak begitu tumbuh baik gitu. Jadi seperti Bapak bilang, Kementerian BUMN adalah agen pembangunan. Kalau itu diperlakukan, Bapak betul-betul yang Bapak sampaikan visinya ini benar-benar agen. Tapi kalau itu tidak dibenerin, ini hanya paparan, Pak. Gitu. Jadi saya ingin mengingatkan, begitu juga di PTPN, holding, begitu juga di perbankan, Pak. Perbankan saya ingin kasih satu contoh juga, Pak. Misalnya BRI, mereka buka cabang di luar negeri, fokus pada bisnis transfer, remitten. Nah itu kita apresiasi Pak, karena menguntungkan dan butuh. Para pekerja di luar negeri itu butuh jasa untuk mengirim uang. Itu kita apresiasi dan labanya signifikan yang dilakukan oleh BRI dan Mandiri. Gitu Pak, bisnis transfer. Tapi satu sisi Pak, yang temannya lagi misalnya BNI. Jika mereka buka cabang, misalnya di Belanda, cabang BNI Belanda atau cabang misalnya di Shanghai, atau cabang di New York, fokus bisnisnya seperti apa misalnya Pak, gitu kan? Untuk seperti BNI gitu. Apakah remitten juga transfer urusannya? Saya belum yakin Pak. Karena beberapa kali kita ke kunjungin itu tidak ada belum ada nampak signifikan labanya gitu kan Pak. Malahan merugi dan harus disubsidi oleh induknya di Jakarta gitu. Nah, jadi seperti itu Pak Pak Erik sebagai masukan begitu kan. Jadi agar bisa kita fokus mendukung Pak Erik lah, sedikit memberi masukan. Kemudian juga Pak tentang BUMN kesehatan Pak. Ada beberapa bulan lalu kita diajak ke Indofarma gitu. BUMN Indofarma yang di Karawang atau Bekasi Pak. Itu infrastrukturnya, gedungnya, SDM-nya, seluruhnya Pak bagus, siap dan ada gitu. Dia memproduksi segala macam obat. Dari yang tor-tor itu Livitor, apa segala macam, obat paracetamol, siap Pak. Gitu kan. Dengan kesiapan infrastrukturnya. Tapi Pak, uangnya nggak ada. Nah itu deh masalahnya. Uangnya nggak ada. Lalu kita tanya dari dirutnya, ibu-ibu dirutnya itu, bagaimana dengan komunikasi dengan pihak kementerian ataupun yang holdingnya? Sepertinya agak melempem. Gitu. Jadi kalau begini Pak, kalau kita harimau menjadi singa itu bisa menjadi seorang anjing Pak berlaku menjadi harimau, itu nanti semua ikut bawahannya itu seperti gaya harimau. Tapi kalau seorang harimau berlaku kepemimpinan dogi, yang bawahnya juga melempem Pak seperti dogi gitu. Nah, jadi dalam hal ini Pak, kita sudah punya banyak sarana prasarana infrastruktur. Tolong Pak Erik juga memberikan orang-orang dirut-dirut yang betul-betul sesuai lah sama Pak Erik, yang punya skala prioritas, yang punya target gitu. Dan yang terakhir ini Pak,
tentang juga BUMN kesehatan ini. Sekarang ini kan Pak, kita bisa melihat bisnis kesehatan ini banyak rumah sakit. Saya mendengar Pak Erik akan membuat rumah sakit di Bali yang khusus fokus untuk bisnis kesehatan VIP itu. Contohnya ini bisa kita lihat di Singapura dan di Penang. Tapi Pak, apakah kita siap? BUMN yang mana yang akan menangani ini gitu Pak? Apakah ini enggak nanti slogan seperti Indofarma juga dipimpin oleh dirutnya wanita yang juga lemah lembut, gemulai misalkan, tidak setegas Bapak misalkan. Nah, itu bagaimana gitu. Jadi jangan nanti misi besar, nanti semangat Bapak itu tidak nyampe ke bawah gitu. Itu Pak Erik, saya pikir banyak lagi, cuma nanti lain waktu bisa saya sampaikan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Usen, silakan terakhir. Terima kasih pimpinan Pak Andri Rosiade, Pak Nurdin Halid, rekan-rekan anggota Komisi 6 yang saya banggakan. Tentunya Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir beserta jajaran, ada Wamen Pak Wamen Pak Doni Oskaria. Selamat telah menjadi Wamen dan juga selamat atas posisi barunya yang baru saja kami mendapatkan informasi tadi pagi. Dan juga ada ada Pak Wamen baru, Pak siapa namanya, Pak Aminuddin Ma'ruf ya, selamat Gus Amin, selamat. Dan juga ada yang ini yang mengerikan ya, yang tidak pernah tergantikan sampai sekarang ini, yaitu staf sus atau Wamen 4, 5 nanti mungkin berjilid-jilid dia akan tetap menjadi posisinya tetap sama ya, tidak tergantikan. Tentunya beserta dengan jajaran lainnya yang telah hadir dari Kementerian BUMN. Saya hanya ingin menyampaikan tentunya harapan-harapan pada kesempatan rapat pertama kita kali ini yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Menteri beserta dengan teman-teman anggota Komisi 6 lainnya, yang dimana kita 5 tahun ke belakang ini telah mengalami up and down ya. Pada waktu 5 tahun kemarin kita mengalami banyak turbulensi dikarenakan memang waktu itu adanya pandemi COVID-19 yang kita rasa cukup mempengaruhi kita sebagai negara ya, tidak cuma Indonesia. Namun begitu kita tahu kondisinya sampai sekarang masih belum pulih, dalam artian ini berimbas kepada yang tadi sudah teman-teman katakan dan juga keluhkan mengenai BUMN farmasi ataupun kesehatan. Bio-farma itu adalah saya rasa juga bagian dari dampak yang memang kemarin harus terdampak oleh pandemi COVID itu, yang sekarang tentunya harus kita bisa betul-betul perbaiki Pak. Yang Bio-farma ini kan ada masalah-masalah Indofarma, betul dikatakan oleh teman sebelumnya bahwa kita mengunjungi Indofarma dan lain sebagainya selama kita menjabat kemarin 5 tahun kemarin, dan itu situasinya memang cukup menyedihkan dan kami berharap itu bisa cepat-cepat diselesaikan. Lalu yang kedua, di sini ada 3 peran utama yang Bapak paparkan, yaitu mendukung ekonomi kerakyatan. Di sini saya juga sangat sepakat, sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan yang dimana itu bisa mendukung ekonomi kerakyatan. Dan saya juga ingin mengingatkan, jangan lupa sebetulnya BUMN ini dari periode kemarin juga sudah memiliki yang namanya Rumah Kreatif BUMN, yang kalau dulu ya di Nahkodai itu di setiap ini Pak Menteri, di setiap rumah BUMN yang dimiliki oleh BUMN itu, di situ ada fotonya Pak Wamen 4 ini, Bang Arya gitu. Saya kaget, di mana-mana ini ada. Jadi ini mungkin waktu dulu diinisiasi dan dikoordinasikan oleh Bang Arya, dan mudah-mudahan ini ke depan ini rumah BUMN ini bisa betul-betul lebih maksimal lagi untuk bisa mendukung ekonomi kerakyatan, karena disitulah kita lihat bagaimana rumah BUMN itu secara berkala, dan juga di situ ada KPI-nya bagaimana mereka harus mendukung perekonomian yang rakyat ataupun para pelaku UMKM yang kecil yang ada di daerah masing-masing ya. Tentunya itu dengan menggunakan anggaran yang dimiliki oleh BUMN yang memang mengelola rumah kreatif BUMN tersebut, dan ini cukup bagus yang saya rasa sudah bisa juga mendukung di dalam program prioritas yang pertama, yaitu mengenai ekonomi
kerakyatan. Dan kita juga tahu bahwasannya 5 tahun kebelakang ada up and down juga mengenai kontribusi Kementerian BUMN melalui BUMN-nya, mengenai dividennya naik turun. Namun begitu saya juga cukup apresiasi tentunya kepada Pak Menteri bisa terus membangun dan juga mengelola mengelola perusahaan-perusahaan BUMN kemarin supaya terus bisa memberikan dampak secara finansial, kontribusi secara finansial kepada negara. Kami intinya kami khususnya di Komisi 6 ini juga berharap ada perbaikan-perbaikan Pak, seperti teman-teman katakan, apa yang memang masih jadi kendala dan juga masih menjadi masalah yang memang belum selesai sampai sekarang, yang kita juga tidak bisa menutup mata, banyak sekali masalah yang memang disampaikan teman-teman ini juga harus bisa terselesaikan. Masalah pertanian tentunya yang utamanya itu juga menjadi concern daripada pemerintahan yang baru sekarang ya, yang dimana itu berkaitan juga dengan ketersediaan pupuk, yang dimana BUMN juga memiliki perusahaan di bidang pupuk ya, Pupuk Indonesia, yang itu juga kami harapkan bisa menjadi lokomotif dan juga bisa berkontribusi lebih baik lagi. Itu harus bisa Bapak pantau Pak dengan khusus ya mengenai Pupuk Indonesia itu, dan juga perusahaan-perusahaan yang berbasis energi seperti mungkin Pertamina juga, karena itu juga masuk dalam program prioritas daripada pemerintahan yang sekarang. Selebihnya mungkin mudah-mudahan kita ke depan bisa bekerja sama dengan baik dan juga bisa lebih baik lagi dibandingkan dengan periode yang kemarin. Terima kasih pimpinan. Baik, sebentar Pak. Ternyata masih ada satu lagi, Gus Rifki Abdul Halim, sebelah kanan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, Wamen BUMN Bapak Doni, Bapak Amin, dan Bang Arya, staf khusus BUMN. Dalam kesempatan sekali ini saya memberikan apresiasi kepada Kementerian BUMN terkait pencapaian selama 4 tahun terakhir, mencapai melonjak drastis sampai 303,7 triliun, melonjak 80 triliun di 2023 dibanding di tahun 2022. Ini data saya, mungkin nanti ada koreksi dari Bapak. Terus saya juga terima kasih kepada Kementerian BUMN terkait pengembangan talenta muda di BUMN, memberikan kesempatan kepada pekerja-pekerja muda untuk bisa menempati posisi strategis di BUMN, termasuk perempuan. Itu sebuah terobosan yang baik dan saya dukung untuk kedepannya. Cuman saya agak sedih Pak Erick terkait pembentukan holding dan merger, karena pada waktu itu yang jadi subholding gas itu PGN, bukan Pertagas. Nah, karena waktu itu saya tergabung di Serikat Pekerja, mendorong Pertagas yang jadi subholding, karena Pertagas ini kan kepemilikannya 100% Pertamina. Nah, itu sih dari kacamata kami waktu itu. Terus masukan terkait masih banyak tumpang tindih antar perusahaan terkait bisnisnya. Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang masih saling berebut kue, mungkin bisa lebih disimpelkan lagi biar biayanya ini lebih terjangkau, lebih terjadi efisiensi. Terus selanjutnya Pak Erick, saya menyoroti terkait distribusi pupuk. Nah, saya mengapresiasi bahwa Kementerian BUMN telah memberikan perhatian khusus kepada para petani dalam hal menjamin ketersediaan pupuk. Sudah melakukan penambahan subsidi pupuk dari 4,5 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Tapi saya mendorong komitmen dari Kementerian BUMN agar bisa bersama-sama dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan pemberantasan mafia pupuk, Pak Menteri. Jadi menjamin pembagian pupuk secara proporsional
untuk wilayah-wilayah yang memiliki lahan pertanian yang luas. Jadi menyinggung tadi sudah disampaikan Bu Estu, ini juga ada titipan pesan dari petani di dapil saya. Sebenarnya para petani ini mampu untuk membeli pupuk Pak Erik, cuman kadang ketersediaannya itu masih kurang. Nah, mereka menyampaikan sebenarnya kami itu mampu, mau nggak beli yang tidak subsidi pun mampu, cuman barangnya nggak ada. Nah, itu mohon dari Kementerian BUMN dengan Kementerian Pertanian bisa untuk berkomitmen terhadap distribusi pupuk. Nah, yang selanjutnya mungkin terkait penugasan BUMN, Pak Erik. Nah, ini penugasan BUMN ini mungkin membutuhkan pendanaan kayak karya-karya ini kan kemarin ada penugasan dari BUMN, mungkin dari pemerintah bisa memberikan pendanaan sebelum penugasan ini dilakukan, karena kasihan juga mereka ini kan banyak yang mengeluh terkait pendanaan. Nah, yang terakhir mungkin ini agak out of box. Kami mengusulkan mungkin ada percontohan salah satu BUMN bisa dikelola secara koperasi. Nah, pengelolaannya secara koperasi, karena mungkin Bapak Presiden memberikan perhatian khusus terhadap koperasi dan menjadikan koperasi menjadi kementerian sendiri. Nah, mungkin ini bisa distimulasikan bagaimana BUMN bisa dikelola secara koperasi. Mungkin itu saja, singkat pada jelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari meja pimpinan Profesor Dr. Nurdin Halid. Terima kasih Pak Andre, pimpinan. Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Wamen, Sesmen, Deputi, Staf Khusus, Pak Arya, sahabat-sahabat sekalian, para anggota Dewan Komisi 6 yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini yang terakhir, jadi pasti sudah tidak banyak yang saya ingin sampaikan. Beberapa teman sudah menyampaikan dengan sangat bagus, transparan. Pak Menteri, setelah saya mendengar pemaparan tentang kinerja dan roadmap 2024-2034, ada lonjakan kinerja capaian prestasi yang luar biasa. Itulah yang memungkinkan Bapak dipilih kembali menjadi Menteri BUMN, dan selamat untuk itu. Yang kedua, selamat juga Pak Menteri karena bisa membangun sepak bola Indonesia dari sebuah industri menuju pentas dunia, ya. melanjutkan program saya. Tapi saya mau Pak Menteri jangan cuma sepak bola. Sebagai Menteri BUMN, penguasa BUMN beri ruang kepada PLT tenis untuk juga ikut profesional. Sekarang beliau ketua PLT. Kebetulan saya ketua PLT. Baik, Pak Menteri, ada penekanan dari Pak Prabowo dalam program prioritas. Hilangkan kemiskinan, hentikan impor, swasembada pangan, jadikan Indonesia lumbung pangan dunia. Swasembada energi, hilirisasi, jaga SDA kita, jangan dijadikan murah. Oleh karena itu Pak Menteri, saya mengusulkan perlu ada sebuah terobosan kebijakan dalam hal kolaborasi, kemitraan antara swasta, antara BUMN, koperasi, dan swasta. Dan kalau ini dilakukan, maka itu adalah Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, telah menjalankan amanah konstitusi kita. Amanah konstitusi kita bahwa ekonomi Pancasila, bukan ekonomi sosial, bukan liberal, bukan kapitalis. Dan juga jelas dalam TAP MPR nomor 16 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, itu telah menyatakan dengan jelas 3 pelaku ekonomi nasional kita, yaitu BUMN, swasta, dan koperasi. Nah, swasembada pangan, kalau hanya dilakukan oleh BUMN dan swasta, pertumbuhan yang dicanangkan oleh Pak Prabowo 8% bisa dicapai, tapi tidak akan menghadirkan pemerataan. Kalaupun menghadirkan pemerataan, tapi tidak menghadirkan kesejahteraan sesuai dengan amanah konstitusi, yaitu kesejahteraan sosial,
yang dalam ada undang-undang sepak bola kita. Oleh karena saudara saya Pak Menteri ada sebuah contoh gini, kolaborasi atau kemitraan antara dengan swasta dan koperasi, BUMN sebagai produsen pupuk misalnya, pabrikan oleh BUMN, distribusi dari lini 1 dari pabrik ke lini 2 ke provinsi ditangani oleh swasta. Lini 2 ke lini 3 kabupaten dan sampai kepada petani, lini 4 ditangani oleh koperasi. Ini adalah alokasi ekonomi, itu sesuai dengan substansi pasal 5 TAP MPR nomor 16. Juga 9 bahan pokok. Ada sebuah contoh Pak Menteri, ketika di zaman Orde Baru, saya terima kasih Ibu Sadar Estuati yang telah memperjuangkan petani koperasi dan tadi Pak Rifki. Dan mohon maaf sahabat sekalian, mohon dimaklumi kalau saya memperjuangkan koperasi. Karena saya 35 tahun mengurus koperasi sampai hari ini. 25 tahun mengurus petani Pak Menteri. Nah, kemitraan ini itu penting sekali dalam rangka menciptakan pemerintah tadi. Untuk apa pertumbuhan dicapai, tapi rakyat tetap miskin. Sementara Pak Prabowo hilangkan kemiskinan tegas. Diatur di depan sedang MPR. Nah, hilirisasi adalah juga harus dilakukan dengan kemitraan. Hilirisasi yang terjadi sekarang di Nikel itu tidak menciptakan pemerataan dan tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat di daerah Marwali, daerah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Itu ada ketidakadilan. Ya. Ketidakadilan dari peran pelaku ekonomi itu hanya dikuasai oleh pengusaha nasional dan asing. Nah, saya mengusulkan Pak Menteri, BUMN khususnya bank-bank harus hadir untuk menyiapkan pembiayaan dalam proses hilirisasi. Asing silakan masuk, tapi jangan dia menjadi pemilik semuanya. Ya. Dia bisa memiliki teknologinya, tapi tidak memiliki pabriknya. Tidak memiliki SDM-nya, tidak menguasai SDM-nya. Kita yang menguasai SDM, kita yang menguasai daripada pabrikan, tetapi karena adanya kehadiran daripada BUMN, bank untuk membiayai daripada itu. Dan ini menurut saya tidak sulit Pak Menteri. Sekalipun ada aturan OJK, ini bisa diterobos dengan kebijakan keberpihakan kepada masyarakat kita. Oleh karena itu singkat saja saya mengusulkan Pak Menteri pertama, dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan proyek-proyek strategis nasional dan mewujudkan swasembada pangan, swasembada energi dan hilirisasi, maka Komisi 6, ini usul saja sahabat sekalian, usulkan kepada Pak Menteri untuk merekomendasikan adanya kebijakan, rumusan kebijakan kolaborasi kemitraan antara BUMN, koperasi, dan swasta. Yang kedua Pak Menteri berkaitan dengan lembaga baru, yaitu Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Ini perlu kajian terkait pengaturan pola hubungan kelembagaan antara peran dana antara INA dan Kementerian BUMN agar tidak terjadi tumpang tindih. Kalau tidak ada kajian tentang ini, maka nanti akan terjadi tumpang tindih antara Menteri BUMN dan lembaga tersebut. Nah, Komisi 6 tentu tidak akan mengharapkan hal itu terjadi. Oleh karena itu kami mengusulkan supaya kita merekomendasikan ada kajian yang mendalam tentang hubungan kelembagaan antara BUMN dengan lembaga tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tanggapan dan jawaban dari Menteri BUMN, terakhir Pak Menteri, saya 1 menit saja dari meja pimpinan. Ini ada aspirasi dan masukan soal pengadaan bogi set di PT Inka Pak Menteri. Kita tahu ada 2 BUMN kita, yakni PT Barata dan PT Boma Bisma Indra, itu telah mencapai TKDN sampai dengan 40%. Dan kita tahu berdasarkan peraturan perundang-undangan kalau TKDN-nya sampai 40%, ini merupakan kategori barang yang wajib digunakan dalam pengadaan barang dan jasa. Saat ini produk PT Bogi Frame, Barata dan Boma Bisma Indra itu sudah diekspor ya ke 12 negara sejak tahun 2018. Nah, saat ini Pak Menteri, PT Barata berkesempatan mengikuti pengadaan bogi set di Inka sejak 2024. Tapi saat ini belum ada keputusan. Yang didengar kabar burung, PT Inka ingin memenangkan pengadaan ini dari Cina. Impor lagi. Padahal kita tahu bahwa kita harus memberikan kesempatan produk dalam negeri. Itu satu. Yang kedua, kalau bicara harga, memang mungkin PT Barata dan Boma Bisma ini lebih mahal sedikit, sekitar 20%. Tapi kan demi kemajuan produk dalam negeri, tidak salahnya kita diberikan kesempatan untuk anak negeri. Tolong ini dipertimbangkan, jangan sampai karena ada fee
janji-janji fee angin maut dan akhirnya terpengaruh. Jadi ini tolong catatan Pak Menteri, karena sekali lagi kita tadi sampaikan Bu Estu dan teman-teman yang lain bahwa kita kalau bisa benar-benar industri dalam negeri ini bisa maju. Bukan lagi kita selalu main barang impor terus. Apalagi Pak Prabowo saja pangan saja ingin bersuasembada. Makanya Presiden Republik Indonesia ke-8 kemarin dalam kunjungan kerja pertamanya itu langsung ke Merauke untuk memastikan kita ini berdaulat pangan dan bisa swasembada pangan. Baik, Pak Menteri, lanjut silahkan tanggapan dari Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pimpinan, saya akan menjawab beberapa poin besar. Mungkin kalau diberi kesempatan nanti yang lain-lainnya kita akan jawab tertulis. Mohon waktunya. Tentu beberapa poin yang saya akan jawab bahwa program pemerintah memang tidak hanya hapus buku, tetapi juga hapus tagih. Yang sedang dinegokan apakah itu 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Nah, tentu kami mengusulkan itu 5 tahun. Karena 2 tahun terlalu pendek, ya, bukan berarti kita tidak mau merecovery, tetapi ini kan jelas kalau memang ini 5 tahun, jadi sudah terlihat dari kondisi perusahaannya masing-masing. Dan tentu ini akan menyusun RPP turunan dengan sesuai dengan Undang-Undang P2SK yang memang ditargetkan minggu pertama atau minggu kedua November sudah ada payung hukumnya. Itu yang kita sedang dorong. Lalu juga mengenai Jiwasraya, ini untuk restrukturisasi Jiwasraya, data terakhir yang kami dapatkan untuk polis sendiri sudah 99,9% yang sudah tanda tangan. Untuk nilai liability itu 99,7% yang sudah tanda tangan. Jadi masih tersiksa mungkin 260 miliar yang tersisa. Jadi dari puluhan triliun itu tinggal 260 miliar. Ya, kita juga menjaga kesempatan semua untuk bisa bergabung walaupun ya sudah recovery sangat tinggi 99,7%. Nah, tentu untuk aset sitaan itu memang tidak di tangan kami. Itu ada di Kejaksaan bersama Kemenkyu. Itu yang memang mereka sedang men-settle seperti apa. Karena kalau kita sudah tidak di tangan kita. Nah, lalu tadi mengenai pangan, memang salah satu concern kami sejak awal, kalau teman-teman Komisi 6 ingat, di 2 tahun yang lalu kita pernah mengusulkan bahkan sesuai dengan angka-angkanya kurang lebih kebutuhan dananya itu 46 triliun kalau tidak salah. Di mana Bulog itu kembali menjadi off-taker atau operasi pasar. Membutuhkan dana 26 triliun kalau tidak salah waktu itu di paparan saya. Dan sistemnya itu mekanismenya seperti Pertamina dan PLN setelah diaudit BPK 6 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian hasil operasi pasarnya itu disuntik kembali. Tapi bukan 26 triliun hilang. Kurang lebih waktu itu angkanya 6 triliunan per tahun. Tapi kan ini operasi pasar. Jadi ada kepastian untuk masyarakat. Dan saya juga sudah sampaikan hal ini ke Pak Menteri Pertanian, kemarin saya datang ke kantor beliau untuk sama-sama coba membuat tim untuk mengevaluasi mengenai kebijakan pangan. Nah, kalau Bulog ini tidak dikembalikan seperti dahulu, saya rasa apa yang selalu diperdebatkan di sini ataupun di komisi lain tidak akan tercapai. Karena kembali tadi yang saya sampaikan, contoh untuk program makmur yang kopi yang luasan lahannya 12.000 hektar lebih itu memang tadi yang disampaikan bahwa bibitnya benar, ada asuransi gagal panen, pupuknya non subsidi, ya, pembiayaan, tapi kopinya di off taker ada dengan BUMN, ada juga dengan private sector. Kita mengagregator
daripada si private sector. Nah ini udah berjalan, nanti kapan boleh dilihat hasilnya, tapi kayaknya baru panennya tahun depan kalau nggak salah. Nah, itu. Nah tapi ini sudah berjalan hampir 2 tahun. Ya bahkan kita sudah membuka pasar kopi waktu itu di Belanda kalau tidak salah. Kita sudah lakukan dorong transaksi, dan apalagi harga kopi lagi naik hari ini. Jadi itu contoh sukses story kenapa kita melihat Bulog sendiri harus repositioning seperti itu. Nah, sisa dana yang 20 triliun tadi sebenarnya kita bisa melakukan kerjasama BUMN dengan koperasi, dengan swasta sebagai pinjaman sebenarnya. Kita udah usulkan juga dulu. Ya, jadi ini bukan seperti Bulog, tapi ini operasi pasar market mechanism, tapi ini pinjaman. Nah, ini yang saya rasa nanti mungkin pada kesempatan ke depan dari Komisi 6 bisa berdiskusi dengan komisi lainnya supaya untuk bisa mencari pola-pola seperti apa yang memberikan solusi. Ya, ini yang kita ini kan. Lalu untuk pangan sendiri memang salah satu kemarin yang dirapatkan mengenai percepatan penyusunan perjanjian kerjasama Himbara dan AFC dalam rangka penjaminan kredit usaha Al-Sintan. Ini juga kita sedang penjajakan dan coba mengerti, asalkan selalu yang kita ingatkan kita mempunyai satu basis data antara 2 kementerian. Ya, ini yang kita coba, karena tanpa basis data sama isu pengeringan, kan ada misalnya konsep Bulog ini sebaiknya beli beras atau beli gabah. Nah, ini kan argumentatif yang harus diselesaikan. Nah kalau memang harus beli gabah, berarti artinya mesti ada pengeringan. Nah pengeringan sekarang punya siapa? Tidak mungkin Bulog mengadakan seluruh mesin pengeringan, ya monopoli lagi. Nah kita lihat di situ ada private sector, ada juga koperasi yang memang bisa duduk seperti apa penyelesaiannya. Tapi tetap off take-nya harus menjadi satu. Kalau tidak mungkin ini terselesaikan. Nah ini masalah pangan memang mungkin pada kesempatan berikutnya Bapak Ibu bisa mengundang ya untuk tim dari Bulog ataupun nanti tim yang lainnya. Karena memang salah satu program makmur yang waktu itu kita usulkan seperti PTPN itu menjadi off taker sawitnya. Itu. Jadi semuanya mesti ada off takernya. Kalau tidak mungkin tentu para petani dilepas sendirian, berjuang sendirian, yang akhirnya sekarang kalau kita lihat dari luasan lahan mereka sendiri hanya mungkin 0,5 hektar rata-rata, yang akhirnya tidak produktif untuk mereka menjadi scale up untuk hidup mereka. Bahkan investasi buat anak-anak mereka pun tidak ada jaminan. Nah ini yang saya rasa mungkin nanti mohon aja didiskusikan lagi mengenai pangan. Nah khususnya buat Danantara tentu kita tadi memang rencana malam ini, tadi makanya saya dipanggil pimpinan DPR, ada rencana duduk melakukan kajian mendalam hubungan lembaga oleh Kemenq, karena memang seluruh aset ini kan bukan di kami ini kan pengelola. Pemilik aset itu semua ada di Kemenq, kita hanya mengelola. Nah ini yang mungkin perlu kesabaran dari teman-teman semua bahwa untuk sinergisitas ini seperti apanya, kompleksitasnya seperti apanya, dan tentu yang kita sekedar mengingatkan bahwa memang tinggal bagaimana masab daripada keberpihakan kita kepada ekonomi nasional seperti apa. Apakah kita mengandung liberalisme tadi yang disampaikan, apa kita masabnya tentu seperti negara tertentu yang mungkin terstruktur, tetapi ataupun ekonomi Pancasila. Artinya apa? Sama. Suka tidak suka tadi yang selalu kita bicarakan selama ini, mau tidak mau memang penugasan itu menjadi real nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat sampai saat ini. Nah program-program PSO-nya seperti apa ke depan? Nah ini yang kembali tentu kenapa kita perlu kajian seperti apa daripada keberpihakan pemerintah kepada rakyatnya dan memberikan solusi dengan program-program penugasan yang selama ini sebenarnya selama di Komisi 6 kita sudah mulai rapihkan. Ketika Menteri PU menugaskan pembangunan jalan tol, ya kita sudah duduk sama Komisi 6 bahwa tidak bisa hanya menugaskan tanpa ada IRR-nya, return of investment-nya. Artinya apa? Kalau IRR pembangunan jalan tol itu baik, tidak perlu dana pemerintah. Kita bisa bekerja sendiri, kita bisa raise financing,
kita bisa lakukan tentu penugasan itu dengan baik. Artinya sudah market. Tetapi kalau IRR tertentu seperti memang beberapa titik yang di Sumatera, ya memang mau tidak mau pemerintah harus hadir. Di mana uang itu ditaruh di Menteri PU, kami yang nanti mengoperasikan supaya terjadi standarisasi. Nah ini mekanisme penugasan ini tadi sepakat sebenarnya di RUU BUMN salah satunya itu yang dulu. Nah mungkin nanti teman-teman juga para pimpinan dan wakil rakyat bisa bicara lagi mengenai RUU BUMN yang memang sudah waktu itu ada di DPR dan tuntas, tinggal diserahkan ke pemerintah harusnya waktu itu. Nah mungkin hal-hal seperti ini yang saya rasa konteksnya mungkin kita coba perdalam. Dan kembali seperti biasa, saya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, semua isu pendalaman kita buka di FGD. Jadi memang semuanya bisa tuntas, bisa konkret, dan kita bisa cek-cek daripada target-target yang bisa diinikan. Dan insya Allah nawaitu kita semua di sini kementerian sama, kita ingin mensukseskan selalu program pemerintah, program Bapak Presiden, dan tentu program daripada para pimpinan atau perwakilan rakyat di mana kita sebagai bagian yang memberikan perbaikan-perbaikan untuk ekonomi Indonesia ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri atas jawaban dan tanggapannya. Untuk itu kita lanjut pembacaan draft kesimpulan. Silakan ditayangkan. Draft kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI dengan Menteri BUMN tentang penjelasan mitra kerja terhadap program kerja dan anggaran kementerian lembaga tahun anggaran 2025 serta target penyelesaian roadmap kementerian lembaga Senin 4 November 2024. Yang pertama, Komisi 6 DPR RI bersama Menteri BUMN RI sepakat untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian BUMN RI serta peningkatan kinerja BUMN. Apakah setuju Pak Menteri? Setuju? Oke. Lanjut yang kedua. Komisi 6 DPR RI mendorong Menteri BUMN RI untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut. A. Mengoptimalkan penggunaan anggaran tahun 2025 sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kinerja kementerian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pak Menteri, setuju kawan-kawan? Oke. B. Meningkatkan pengawasan terhadap implementasi good corporate governance secara ketat dan konsisten, termasuk berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan fraud di seluruh BUMN. Gimana Pak Menteri, setuju? Setuju. Oke. C. Melaksanakan akselerasi program restrukturisasi dan penyihatan BUMN berkinerja tidak baik. Setuju? Setuju. Yang berkinerja tidak baik. Ya. D. Merumuskan kebijakan kemitraan antara BUMN, koperasi dan swasta dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional dan dalam rangka mewujudkan swasembada pangan, energi dan sektor strategis lainnya. Apakah setuju? Setuju. Ketiga, Komisi 6 DPR RI meminta Menteri BUMN RI untuk memastikan agar program pengembangan BUMN ke depannya mampu mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan, energi dan sektor strategis lainnya. Setuju? Oke. Pak Menteri setuju dia. Pimpinan izin pimpinan. Ya. Pimpinan. Ya, silakan. Tadi saya kan mengusulkan juga diputarnya lagu Indonesia Raya di semua kantor BUMN beserta sarana fasilitas umum yang dimiliki BUMN setiap jam 10 pagi setiap harinya. Oke. Mohon dimasukkan ke kesimpulan pimpinan. Terima Ya. kasih. Ya Pak Menteri, bisa nggak melaksanakan itu? Kalau di kantor BUMN dan kantor BUMN pasti. Cuma nanti kalau buat sarana umum kita cek kondisi masing. Ya, ya, oke. Ya, gimana teman-teman?
Setuju usulan Pak Kawendra? Ya. Oke, kalau setuju tolong ditambahkan. Oh, di catatan. Pimpinan. Ya. Pak Menteri, apa perlu kita masukkan di sini? Kan tadi disampaikan bahwa anggaran Kementerian BUMN itu turun 10%. Tidak usah. Makasih. Tidak usah. Makasih. Bagaimana? Apakah dimasukkan draft ke-10 itu catatan? Oke, catatan WA. Tolong masukin catatan. Oke. Lanjut. Komisi 6 DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian BUMN untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 7 hari kerja atas pertanyaan pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI. Udah setuju ini, Mak. Baik, sebagaimana lazimnya sebelum rapat ditutup, terlebih dahulu kami mempersilahkan kepada Pak Menteri BUMN untuk menyampaikan tanggapan terhadap rapat kerja hari ini. Waktu dan closing statement cukup. Oke. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, atas nama pimpinan. Ya, silakan. Tadi di poin 5 4 yang disampaikan Prof. Nurdin ini penting. Soal bagaimana di dalamnya memasukin, itu kan soal TAP MPR 1698. Nah kalau mau lebih lengkap dimasukkan aja. Ya Pak Nurdin, ya D. Ya D. Tadi Pak Nurdin bagus sekali tuh ngomong soal TAP MPR 1698 tentang demokrasi ekonomi. Pak Prof. Dar ya. Merumuskan kebijakan kemitraan BUMN dan seterusnya sesuai dengan TAP MPR nomor 16 sesuai TAP MPR 16 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Sesuai dengan TAP MPR 1698. Kalau saya tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Jadi ada berpopo. Oke, kita sahkan lagi ya. Oke, saya bacakan lagi yang saya cabut dulu yang poin D tadi, lalu saya bacakan lagi merumuskan kebijakan kemitraan antara BUMN, koperasi dan swasta dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional dan dalam rangka mewujudkan swasembada pangan, energi dan sektor strategis lainnya sesuai TAP MPR nomor 16 M/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Setuju? Setuju. Oke. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, atas nama pimpinan Komisi 6 DPR RI, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri BUMN beserta jajarannya dan seluruh anggota Komisi 6 yang telah mengikuti rapat kerja hari ini. Demikianlah rapat kerja hari ini, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, tadi sudah kita saksikan rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan Kementerian BUMN. Terdapat beberapa poin yang dapat saya tarik. Di antaranya, Komisi 6 perlu memberikan perhatian khusus pada revitalisasi dan restrukturisasi bagi masa depan BUMN. Lalu, Komisi 6 ingin mengoptimalkan BUMN pangan sebagai pendukung swasembada pangan dan perlu untuk berkolaborasi dengan kementerian lain dalam mewujudkan proyek strategis nasional pada pemerintahan saat ini. Sekian yang dapat kami laporkan. Saya Samuel Aditya dan kru yang bertugas melaporkan untuk TVR Parlemen.